Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara Ketua PSSI Erick Thohir menyebut kereta cepat Bandung-Jakarta atau Wush akan menjadi alat transportasi bagi para pemain peserta Piala Dunia U17. Penggunaan kereta cepat menurut rencana digunakan pada babak penyisihan di Stadion Jalak Harupat 20 hingga 24 November 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama tim dari FIFA mengecek persiapan Stadion Si Jalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Selain melihat kesiapan stadion, Ketua Umum PSSI menyatakan kereta cepat Bandung-Jakarta akan menjadi salah satu moda transportasi bagi para pemain peserta Piala Dunia U17. Kereta Wush akan digunakan untuk perpindahan peserta maupun penonton dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Terbaik para peserta yang akan bertanding di U17 khususnya membantu transportasi perpindahan antara Jakarta-Bandung dan Bandung-Jakarta pada tentu bulan 10 November sampai 24 November karena itu pas waktunya dari babak penyisihan sampai 16 besar. Alhamdulillah FIFA tadi responnya positif untuk penggunaan kereta Wush atau kereta cepat untuk bisa menjadi bagian daripada program U17. Jelang pelaksanaan Piala Dunia U17, Wali Kota Surabaya melakukan sidak ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Sidak ini untuk memantau perbaikan yang telah dilakukan Pemkot Surabaya, seperti toilet, membuat musyola, dan mural di pintu masuk tribun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memeriksa sejumlah ruangan untuk memastikan kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Ruang yang disidak Eri diantaranya ruang ganti pemain, tribun, dan toilet penonton. Pemkot Surabaya juga terus melakukan perbaikan penerangan di pintu masuk tribun, membuat musola dan kebersihan toilet. Menurut rencana, renovasi seluruh stadion sesuai arahan FIFA sudah selesai dikerjakan oleh Pemkot Surabaya pada 24 Oktober 2023. Saya kepinginnya kan setiap penonton menjadi nyaman, sehingga saya minta seluruh gate itu terang. Yang kedua, kamar mandinya juga harus bersih dan kamar mandinya juga terang. Juga ada musola, musolanya itu diberikan karpet biar sholatnya juga nyaman. Sorotan lainnya saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 10 kg sabu yang disimpan dalam kemasan pancake durian. Pengungkapan ini berawal saat polisi menemukan 5 kg sabu yang disimpan dalam jok motor. Kemudian polisi melakukan penelusuran kembali dan ditemukan 10 kg sabu yang tersimpan dalam kemasan durian. Pelaku melakukan hal itu untuk mengelabui polisi. Menurut polisi, cara ini merupakan modus baru yang dilakukan oleh para pelaku. Biasanya pelaku mengemas narkoba dibungkus dengan menggunakan kemasan teh Cina. Tim Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba seberat 10 kg dengan satu tersangka inisial MD. Awalnya tim mencurigai ditemukannya 5 kg di dalam jok sepeda motor. Kemudian tim melakukan penggeledahan di dalam rumah tersangka dan ditemukan kembali seberat 5 kg sabu yang diduga jaringan internasional. Untuk memanipulasi petugas, barang narkoba tersebut atau sabu dikemas dengan dalam bentuk kemasan durian. Saudara, karena kecewa dengan proyek perbaikan jalan desa, warga Limbangan, Garut, Jawa Barat membongkar jalan lantaran banyak terjadi kecelakaan dan memakan korban akibat terjatuh dari kendaraan.
Puluhan warga membongkar jalan menuju kampung Cinangor, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Warga mengaku terpaksa membongkar jalan yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu karena dianggap tidak memperhatikan aspek keselamatan para pengguna jalan, sehingga banyak warga yang mengalami kecelakaan. Menurut warga, kondisi jalan sebelum dibongkar terdapat banyak lubang. Hasil kesepakatan bersama warga, pembongkaran dilakukan demi keselamatan warga dan supaya mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Garut. Pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Presiden Jokowi meminta perang antara Israel dan Hamas dihentikan agar jumlah nyawa tak terus bertambah. Jokowi menyebut akar konflik adalah pendudukan Israel di tanah Palestina. Sidang putusan uji materi undang-undang soal batas usia Cawapres akan digelar pada Senin 16 Oktober pekan depan. KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan yang diduga menyeret Syahrul Yassin Limpo. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Rahmat Ibrahim dan Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama disampaikan Cynthia. Silakan. Ya, terima kasih Ibrahim. Informasi pertama di Kompas Petang, saudara, kebakaran melanda sebuah rumah makan dan bengkel di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat meludeskan 2 bangunan yang berada di Jalan Tenggiri, Pulau Gadung ini. Tak hanya membakar bangunan dan isinya, sejumlah kabel listrik dan telepon juga ikut terbakar. Petugas damkar menyebut
Api diduga berasal dari selang tabung gas yang bocor di rumah makan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi. 1 orang dilaporkan terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Militer Israel merilis serangan di jalur Gaza. Dalam serangan yang dilancar lewat jalur udara, rudal ditembakkan mengarah ke permukiman warga. Serangan rudal dilancarkan militer Israel di permukiman warga di Rimal dan beberapa gedung bertingkat. Serangan juga mengarah ke perahu karet milik Hamas. Lebih dari 1.600 orang tewas akibat perang Palestina dan Israel yang meletus sejak Sabtu pekan lalu. Otoritas Kesehatan Palestina menyebutkan 687 orang tewas akibat perang dan lebih dari 3.000-an orang lainnya kritis. Sementara itu saudara, setidaknya 900 orang warga Israel juga tewas akibat perang, sedangkan 2.000 lainnya terluka. Di wilayah tepi barat, saudara, pasukan Israel terus membombardir infrastruktur yang dikuasai Hamas. Selain di wilayah Gaza, saudara, perang militan Hamas dengan Israel meluas hingga ke perbatasan wilayah selatan Lebanon. Setidaknya 3 anggota Hizbullah tewas dalam penembakan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan serangkaian tembakan kepada sejumlah pria di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Kelompok Hizbullah menyebut telah mengirimkan sejumlah orang ke wilayah perbatasan dalam operasi lintas batas yang justru dibalas dengan tembakan Israel. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini merespon eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Organisasi Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI akan mengirim 5 relawan termasuk dokter spesialis dan bantuan medis ke Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik Hamas-Israel. MERSI menyatakan akan tetap mengirim bantuan tenaga kesehatan ke Gaza meski Kementerian Luar Negeri telah meminta warga negara Indonesia untuk evakuasi diri.
Bantuan obat-obatan juga dikirim karena Rumah Sakit Indonesia di Gaza kewalahan menerima lonjakan pasien akibat serangan balik Israel. Mercy akan berupaya mengirim relawan dan bantuan lewat Mesir karena jalur masuk ke Gaza diblokade Israel. Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah, semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Mercy menegaskan bahwa relawan kita tetap stay di Gaza. Ini adalah wakil dari rakyat Indonesia, mata, telinga rakyat Indonesia. Sejak 7 Oktober lalu, konflik antara militan Palestina Hamas dan pasukan Israel makin memanas. Kepulan asap dan ledakan terlihat di beberapa titik di kota Gaza. Pagi, siang, malam, dampak serangan balik Israel. Kota Gaza luluh lantak. Serangan Israel menghancurkan sejumlah bangunan dan permukiman warga di jalur Gaza. Tentara Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 1.000 sasaran di Gaza. Korban saling serang antara Hamas dan Israel mencapai 1.600 jiwa. Dalam serangan yang dilancarkan, Hamas juga menghancurkan sejumlah tank milik Israel. Di tengah gencarnya gempuran pada Senin waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan pengepungan total di jalur Gaza. Selama pengepungan, Israel akan memutus pasokan listrik dan memblokade masuknya makanan dan bahan bakar ke jalur Gaza. Selain bangunan rumah penduduk, Rumah Sakit Indonesia di Gaza juga tak luput dari serangan Israel. Akibatnya, sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Aryo Brahmantio, mahasiswa Indonesia di Tel Aviv, Israel, menceritakan situasi terkini pada Selasa siang. Semenjak serangan Hamas dan para milisi Palestina lainnya pada tanggal 7 Oktober lalu, hukum militer itu telah diberlakukan di Israel, pengamanan telah diperketat. Pemerintah Israel menghimbau warga masyarakat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan tempat tinggal kecuali sangat terpaksa. Hampir semua kegiatan telah diberhentikan sementara atau dialihkan ke layanan online. Kantor, sekolah, toko, restoran, dan pusat perbelanjaan yang rentan keramaian ditutup. Tapi transportasi umum seperti bus dan kereta api masih diizinkan untuk berjalan dengan kapasitas yang terbatas. Untungnya supermarket dan toko-toko bahan makanan masih dibuka. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada terhadap panggilan dan pasan telepon dan elektronik yang mencurigakan, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan serangan cyber juga. Jadi ini serangan yang sangat terkoordinasi dan sangat presisi, sudah di matang-matang perencanaannya, dan kini kita bisa melihat dampaknya di sini. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Al-Shun, Selasa siang menggelar pertemuan dengan duta-duta besar Arab di Kedutaan Palestina di Jakarta. Syahir, keadaan di negaranya semakin sulit dan jauh dari kata bebas. This is the important message for today, that we are also just to say that struggling and standing and defending ourselves in our own territory and our own cities, our land. And we are having the right according to the international law. Hingga 9 Oktober malam, saling serang antara Hamas dan Israel telah merenggut lebih dari 1.600 jiwa dan melukai lebih dari 6.400 orang, baik dari Palestina maupun Israel. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah tersambung dengan Ade Patmo Sarwono, Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, yang saat ini berada di Amman, Yordania melalui sambungan daring. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Ade. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang dari Amman, Yordania.
Iya, Pak Ade, bisa diceritakan kepada kami di Indonesia khususnya, situasi terkini di Palestina imbas perang dari Hamas dan Israel saat ini bagaimana Pak Ade? Ya, seperti hari-hari sebelumnya, situasi dan kondisi di Palestina secara umum masih mencekam, khususnya di jalur Gaza, saling menyerang antara tentara Israel maupun milisi Hamas masih terus berlangsung. Terakhir saya dapat info bahwa Hamas kembali meluncurkan roket-roketnya ke beberapa kota yang berbatasan, kota di Israel yang berbatasan dengan jalur Gaza. Namun juga tentara Israel dikatakan sudah bisa menguasai kembali kota-kota yang semula dimasuki oleh atau diserang oleh Hamas, milisi Hamas. Namun tentunya saya tidak tahu bagaimana kebenarannya. Namun yang jelas baku tembak masih berlangsung, serangan udara maupun roket dari Hamas. Dan di tepi barat pun juga ketegangan mulai sedikit meningkat. Tentara-tentara Israel melakukan penangkapan terhadap beberapa warga Palestina dan juga menimbulkan korban jiwa. Jadi secara keseluruhan bahwa situasi di Palestina baik di Gaza maupun di West Bank atau tepi barat ini masih tegang dan khususnya di Gaza mencekam. Situasi masih mencekam. Lalu Pak Dubes, bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di wilayah konflik antara Hamas dan Israel ini saat ini? Yang kami bisa catat bahwa ada 10 WNI yang di jalur Gaza, 5 orang dewasa, 5 anak-anak. Sampai tadi pagi komunikasi kami dalam kondisi aman dan baik, dan mudah-mudahan tetap bisa menjaga keselamatannya, karena serangan udara dari Israel ini tidak hanya mensasar instalasi atau infrastruktur Hamas, tapi juga berbagai perumahan dan juga mendekat dengan penampungan pengungsi yang berada di Gaza. Dan rencananya ada 4 atau 5 satu keluarga dari WNI yang kemungkinan akan melakukan evakuasi. Kondisi mereka saat ini yang warga negara Indonesia di sini saat membutuhkan apa saat ini? Berdasarkan komunikasi yang sempat dilakukan oleh Pak Dubes sendiri. Ya, sejauh ini yang komunikasi yang kita lakukan, ada satu keluarga beringinan untuk melakukan evakuasi karena situasi yang sudah tidak kondusif dan mencekam dan sudah merasa tidak aman, dan terkhususnya kesulitan bahan makanan. Ini yang menjadi isu utama bagi WNI karena Israel memblokade Gaza, dan juga sejak kemarin atau 2 hari yang lalu Israel juga menghentikan saluran listriknya sehingga gelap gulita dan mempengaruhi bagi warga di Gaza. Tapi di sisi lain juga perbatasan dengan Gaza dengan Mesir ini juga masih ditutup karena kemarin juga terdampak kena sasaran serangan dari Israel. Jadi kondisi saat ini sangat sulit, tidak hanya bagi WNI tapi juga sebagai warga Palestina di Gaza. Ya, Pak Dubes, ini tadi Anda menyebutkan bahwa ada satu keluarga yang ingin dievakuasi. Saat ini apakah memungkinkan untuk pemerintah Indonesia membantu mengevakuasi WNI tersebut? Ya, kita berusaha memfasilitasi mereka untuk melakukan evakuasi, meskipun kita berkoordinasi dengan KBRI kita di Kairo, karena mengingat jalur Gaza tadi disampaikan berbatasan dengan Mesir. Satu-satunya akses yang bisa dilakukan adalah melalui Mesir. Kami di sini terus berkoordinasi baik dengan KBRI Kairo, Jakarta, dan juga keluarga yang ingin mengevakuasi. Namun seperti tadi saya sampaikan, perbatasan sampai ini masih tertutup.
Baik. Terima kasih sekali lagi Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, Pak Ade Patmo Sarwono. Tetap jaga keselamatan Anda dan tentunya kami akan terus mengupdate informasi terkini dari sana. Terima kasih, Pak Ade. Terima kasih, Mbak Cynthia. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan yang menyeret Syahrul Yassin Limpo. Lainnya di Kompas Petang, sidang putusan uji materi undang-undang soal batas usia Capres-Cawapres akan digelar Mahkamah Konstitusi Senin pekan depan. Naga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo, luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget, cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Oreo. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Oreo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan sekitar pukul 9 pagi. Saat tiba diperiksa, Kasdi tak menjelaskan apapun perihal rencana pemeriksaan penyidik. Sebelumnya, Kasdi merupakan satu dari 9 orang yang dicegah KPK berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Sementara itu, untuk kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo memastikan proses penyidikan kasus ini masih berjalan dan mengikuti kaidah-kaidah aturan hukum yang berlaku. Hingga kini, saudara, penyidik sudah memeriksa 6 saksi, diantaranya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sopir dan ajudan Syahrul Yassin Limpo, serta Kapolres Semarang, Kombes Irwan Anwar. Polisi juga meminta masyarakat menunggu dan mengawal perkembangan kasus ini. Baik, saya mulai ya, begitu ya. Penyidik masih berproses untuk melakukan pekerjaannya dan kita yakini akan dilakukan secara baik dan benar, baik itu kaidah-kaidah aturan hukum yang berlaku, sehingga kita harus sama-sama menunggu proses perkembangannya dari penyidik. Sehingga juga kami mengharapkan kepada rekan-rekan bisa melakukan kontrol sosial, pengawasan, termasuk juga menghargai pada proses penyidikan yang sedang dilakukan, sehingga tidak berspekulasi. Sementara itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengakui pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo saat tahap penyelidikan. Kapolrestabes Semarang mengaku pernah bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri serta Menteri Pertanian, namun membantah membawa dan memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Rencananya Kapolrestabes Semarang akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya pada Rabu besok sebagai saksi untuk tahap penyidikan. Jadi pemeriksaan terhadap saya sudah dilakukan pada tahap penyelidikan kemarin, dilaksanakan di awal-awal Agustus 2023. Kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, tentu saya juga akan diminta keterangan lagi sebagai saksi dalam kasus dalam tahap penyidikan. Begitu, Mas. Ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SCL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa ya. Komisi Pemberantasan Korupsi belum juga mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Padahal, sejumlah pejabat Kementerian Pertanian sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Hatta menjadi salah satu dari 9 orang yang dicekal oleh KPK untuk berpergian ke luar negeri.
PH saya yang jelasin ya. Boleh Pak dikit Pak, berapa pertanyaan dan mendalami soal apa Pak dikit aja Pak. Pelan-pelan aja. Ya, misalkan KPK mengamankan uang 400 juta di rumah Pak Satu beda Pak. Nanti PH yang jelasin ya. Jangan dulu misi. Tadi dikonfirmasi soal apa saja Pak? Enggak, nanti PH saya. Materinya PH saya. Tadi ditanyain soal dokumen yang dibuat Febri Diansyah nggak Pak? Enggak. Pada 28 September 2023, KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo hingga sejumlah ruangan kantor di Kementan. Hasilnya KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 30 miliar rupiah. Di tengah lambatnya penetapan tersangka kasus korupsi Kementan, pimpinan KPK juga terseret dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa foto pertemuan Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri yang beredar untuk menyelidiki keterkaitan foto tersebut dengan kasus dugaan pemerasan Mentan didalami penyidik dari Polda Metro Jaya. Dalam dua kasus ini, polisi ataupun KPK sama-sama belum mengumumkan siapa tersangkanya, walaupun sudah mengantongi sejumlah bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, hari ini KPK memeriksa Sekjen Kementan. Apa yang ingin digali KPK dari salah satu saksi kunci dalam kasus ini, Nanda? Ya Cynthia, tentu apa yang akan digali oleh tim penyidik KPK adalah terkait dengan peran dan juga spesifiknya dari saksi khususnya Sekjen Kementan yakni Kasdi Subagiono terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementan. Terkait dengan saksi dari Sekjen Kementan ini memang sudah hampir 7 jam lebih lamanya kami menunggu di mana KPK masih menggali klarifikasi dan juga keterangan dari yang bersangkutan di sini sejak tadi tiba di gedung KPK sejak pukul 10 pagi. Namun hingga sore hari ini kami masih menunggu sebenarnya dari pihak KPK maupun yang bersangkutan ini memang masih belum ada statement apapun terkait spesifiknya materi apa yang digali oleh tim penyidik KPK kepada Sekjen Kementan. Sebenarnya tidak hanya hari ini saja, Cynthia dan juga saudara. Kemarin tepatnya dari Direktur Alat dan juga Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga turut diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Pun kemarin sama, tidak ada statement yang diungkapkan oleh KPK terkait apa isi materi spesifiknya. Kemudian juga dari pihak yang bersangkutan, yakni Muhammad Hatta juga tidak menjelaskan terkait apa saja yang ditanyakan dari tim penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementan ini. Jadi untuk saat ini bisa dibilang kalau kami mendapatkan informasi di lapangan sebenarnya dari dua saksi yang sudah diperiksa sejak kemarin sampai dengan hari ini, dua saksi ini terbilang memang cukup memiliki posisi ataupun porsi atribusi yang penting di tubuh Kementan. Mengingat dari satu dari saksi yakni Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini disebut sebagai tangan kanan dari mantan Mentan yakni Syahrul Yassin Limpo. Jadi terkait dengan saksi kunci siapa-siapa saja setidaknya untuk sampai dengan saat ini total sudah ada sebanyak 3 saksi yang sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi di tubuh Kementan. Dan kalau 3 saksi tersebut bisa saya gambarkan dan jabarkan, ini salah satunya adalah mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sudah lebih dulu diperiksa oleh tim penyidik KPK pada bulan Juni 2023 kemarin, dan tentu hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana nanti hasil dari proses pemeriksaan dari tim penyidik KPK kepada Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari KPK. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda, diantaranya DPC Partai Gerindra Kota Solo mengundang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka hadiri konsolidasi Partai Gerindra pada hari Minggu mendatang. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru
Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara DPC Partai Gerindra Kota Solo mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadiri konsolidasi Partai Gerindra pada hari Minggu mendatang. Acara ini juga menurut rencananya akan dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Undangan kepada Gibran disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo Ardianto Kuswinarno langsung ke Balai Kota. Tak hanya sekadar hadir, Gibran juga akan diajak diskusi soal banyak hal. Pengurus Gerindra mengakui saat ini banyak kader yang menginginkan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Terkait cawapres Prabowo, Ardianto mengaku pihaknya masih menunggu putusan MK terkait gugatan batas usia peserta Pilpres. Beliau nanti kan ada kepala daerah dan kita nanti kan banyak yang harus kita bicarakan dengan beliau. Daerah itu berharap memang kalau bisa beliau ini bisa mendampingi Pak Prabowo untuk menjadi wakilnya. Tapi kan MK-nya belum putus.
Sementara itu, Gibran mengaku belum memastikan kehadirannya di acara yang digelar DPC Partai Gerindra Solo akhir pekan ini. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo, dirinya ada kegiatan pada akhir pekan di Jakarta. Nggak tahu ya. Ya aku kan wis kondo, aku ning Jakarta. Wis lihat aja besok Sabtu ya. Tapi kalau diundang nanti datang nggak Mas kalau yang acara Gerindra, konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Katanya kalau diundang sebagai wali kota Solo. Ya nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga. Ya nanti lihat dulu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep temui kelompok relawan Sekretariat Nasional Jokowi pendukung baca pres Ganjar Pranowo di Jakarta. Dalam kunjungannya ke relawan Sekretariat Nasional Jokowi, Kaisang didampingi Sekjen PSI dan anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesa. Serta setelah bertemu sejumlah relawan Jokowi, Kaisang mengaku PSI belum menentukan arah dukungan Capres untuk Pilpres 2024. Arah dukungan Capres PSI akan disampaikan pekan depan. Sementara Ketua Relawan Seknas Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 berharap bisa tetap bekerja sama dengan PSI, apapun pilihan politiknya. Konsolidasi untuk ke beberapa DPD dan DPW kan selagi kemarin saya jalan ke Jawa Barat, ke Bali, itu sambil ke Jogja juga, kami sambil juga minta aspirasinya dari teman-teman PSI yang di daerah, mereka maunya seperti apa. Enggak sih, pertimbangannya DPD dan DPW dan DPP-nya PSI. Kakaknya tapi ada info juga 12 Oktober akan deklarasi di Hambalang begitu. Apa siapa? Infonya. Ya ini A1 dari saya ini. Kita ambil itu adalah pilihan-pilihan yang kalau saya secara organisasi tentunya juga Pak Mas Kaisang tentu bersama teman-teman PSI akan mengambil posisi sendiri gitu. Meskipun kita sangat senang kalau kita bisa sama-sama di 2024 ya kan, pakai baju garis-garis dan segala macam. Tapi bagaimanapun itu tentunya pilihan dari PSI, itu maunya kita gitu. Jadi saya berharap bahwa Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjawab singkat soal ditanya terkait nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka masuk dalam bursa Cawapres Prabowo Subianto. Erlangga meminta publik menunggu hasil putusan MK terkait gugatan batas usia peserta Pilpres. Erlangga menambahkan saat ini Koalisi Indonesia Maju masih menggodok nama Cawapres termasuk nama Gibran. Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana hasil rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin. Kita monitor. Masih. Aduh, sorry. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Gibran keren dan layak jadi cawapres. Namun Zulhas menegaskan PAN tetap mengusung Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses. Tapi saya mengusulkan Pak Erick kan? Iya gitu. Saudara, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Senin 16 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadwal pengucapan putusan. Sidang akan digelar pada Gedung MKRI 1 Lantai 2 Jakarta. Demikian dikutip dari laman resmi MK hari ini. Perkara yang akan diputus itu dengan pemohon Dedek Prayudi dan kuasa hukum Michael yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia.
Jika permohonan itu dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Jika tidak, tetap berusia minimal 40 tahun. Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali enggan menanggapi peluang dirinya sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Menurut Kofifa, saat ini dirinya masih fokus mengurus Jawa Timur. Sebelumnya nama Kofifa terus menguat sebagai bakal Cawapres Prabowo Subianto. Untuk pinangan Pak Prabowo dari Pak Prabowo bagaimana? Bu, Pak Ganjar apa Pak Prabowo? Bu, dikit mau Bu dari subuh lho kula pripun Bu? Aryo Suryo. Pripun Bu? Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, manuver pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran jadi Cawapres berjalan. Keputusan untuk mengumumkan Cawapres Prabowo juga diduga juga menunggu putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Kami akan ulas bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu, aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru, Enfagro Essential. Dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential. Smart with Heart. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Kompas TV,
televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak hitam baru. Saudara DPC Partai Gerindra Kota Solo mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadiri konsolidasi Partai Gerindra pada minggu mendatang. Acara ini juga menurut rencana akan dihadiri oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Undangan kepada Gibran disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno, langsung ke Balai Kota. Tak hanya sekadar hadir, Gibran juga akan diajak diskusi soal banyak hal. Pengurus Gerindra mengakui saat ini banyak kader yang menginginkan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Terkait cawapres Prabowo, Ardianto mengaku pihaknya masih menunggu putusan MK terkait gugatan batas usia peserta Pilpres. Berdasarkan data di laman resmi Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadwal pengucapan putusan. Perkara yang akan diputus dengan pemohon Dede Prayudi dan kuasa hukum Michael yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum PSI. Jika permohonan dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Jika tidak, tetap berusia minimal 40 tahun. Ya, Saudara, manuver pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran jadi cawapres terus berjalan. Keputusan untuk mengumumkan cawapres Prabowo diduga juga menunggu putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Bagaimana PDIP menyikapi manuver ini, Saudara? Lalu bagaimana pula pengaruhnya putusan MK terhadap dinamika politik yang saat ini tengah berjalan? Kita akan bahas bersama dengan Sekjen PBB, Afrian Syahnur, ada juga Sekretaris Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, serta ada pakar hukum tata negara yang juga dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang Pak Deddy, Pak Afri, dan juga Mbak Bivitri. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Deddy, sudah terang-terangan nih Bang Deddy, PDIP tidak terganggu dengan manuver Gerindra dan tim Prabowo yang terus ini coba dekati Gibran untuk jadi cawapres Prabowo? Ya namanya juga usaha ya. Kita sih namanya politik silakan saja. Tapi kita percaya pada suasana kebatinan Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai manusia yang punya budi pekerti, ya, yang paham etika. Saya kira kami paham bahwa sekarang ada upaya politik yang begitu keras, oligarki, ya, untuk mendorong-dorong Pak Jokowi dan keluarganya agar katakanlah melakukan sesuatu yang secara etika menurut banyak pihak kurang terlalu bagus. Jadi, tetapi kan kita belum mendengar sendiri langsung dari Pak Jokowi, atau katakanlah kalau Gibran kan sampai minggu lalu kita dengar masih tetap sebagai kader PDI Perjuangan, tegak lurus sebagai seorang kader. Nanti, jadi kami tidak mau berspekulasi, biarkan waktu yang melihat, biarkan rakyat yang menilai, saya kira. Oke, tapi ingin dengar juga dari PBB nih, Pak Afri, jadi betul di koalisi Prabowo ini nunggu putusan MK agar bisa menempatkan Mas Gibran sebagai cawapres Prabowo? Ya, selamat sore Pak Deddy Sitorus, apa kabar? Yang jelas dari PBB sendiri, selain mencalonkan Pak Yusril, tentunya kami mencalonkan Mas Gibran sebagai alternatif anak muda, punya potensi, dan memang betul-betul anak muda ini
sudah benarlah PDIP mengkader beliau sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan. Nah tentunya sebagai orang yang paham politik, saya sendiri kan dianggap, oh ini kenapa tidak beretika mengambil kader orang. Loh, kalau memang kader orang itu bagus untuk kita calonkan, ya tentunya PDIP harusnya Pak Deddy Sitorus bangga dong kalau ada kadernya yang bisa diterima di semua kelompok masyarakat, dan ini menjadi acuan supaya proses politik kita ini betul-betul dewasa dan memang menjadi terdepan untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Tapi semua diserahkan kembali kepada Mas Gibran, betul yang disampaikan oleh Pak Deddy. Kita semua serahkan kepada Mas Gibran, ya tentunya beliau yang akan ditarik dan tentunya yang akan bersikap. Nah kami sampai sekarang Pak Ibrahim masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kalau memang Mahkamah Konstitusi tidak mengizinkan batas umur minimal 35 tahun, ya tentunya proses ini tidak bisa berjalan. Dan proses ini sebenarnya bukan hanya untuk Mas Gibran saja, tapi proses ini berlaku untuk seluruh anak muda yang punya potensi dan memang punya kemampuan memimpin, begitu Pak. Baik, Pak Deddy, gimana? Gerah nggak sih? Atau justru bangga PDIP ketika Gibran dilirik? Tapi kan ini riskan juga bagi PDIP, Pak Deddy. Saya kira kalimat itu dikembalikan saja kepada sahabat saya Bung Afriansa, bagaimana perasaannya kalau itu terjadi di partainya kan. Kita kan percaya bahwa dalam tatanan apapun ada fatsun, ada kultur, ada nilai-nilai, ada banyak hal ya yang kemudian harus kita perhitungkan dengan baik. Saya kira bermain dengan kata-kata seperti itu kan terdengar lucu gitu ya kalau bagi saya. Tapi apapun itu kan keputusannya ada pada Mas Gibran dan Pak Jokowi, ya kita hanya bisa melihat dan menanti gitu. Jadi kalau dari sisi kita sih apapun ya namanya PDI Perjuangan ya kita selalu berjuang setiap hari gitu ya. Nggak terlalu pusing dengan urusan begitu. Baik, Mbak Fitri, bagaimana lihat sudah ada argumen-argumen tuh yang dikeluarkan. Anda melihat manuver untuk menggolkan Gibran sebagai cawapres nih, apa yang Anda baca dari manuver ini? Ya, kalau saya mempermasalahkan etiknya dalam hal menggunakan cabang kekuasaan yudikatif untuk mendorong suatu kepentingan politik. Jadi kalau saya melihatnya dari aspek itu ya, dari aspek hukum tata negara, saya kira ini yang patut sekali dikritik. Karena kalau misalnya dikatakan tadi ini untuk anak muda pada umumnya, kan kita juga bisa membaca dengan terang yang sedang masuk, dan toh tadi sudah dibicarakan juga oleh Pak Afriansyah bahwa yang sudah masuk bursa itu cuma satu nama yang di bawah usia 40, yaitu Gibran. Jadi sementara itu sampai sekarang putusan MK-nya itu baru mau dibacakannya kemungkinan hari Senin. Tadi sudah diumumkan, saya kira ya hari Senin akan diumumkan. Sudah terlalu dekat sekali dengan ini injury time ini menjelang pendaftaran. Jadi saya kira ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang yang bahkan kalau dalam konteks perpartaian ternyata juga di partai sebelah gitu ya, partainya Bang Deddy. Nah, jadi saya kira komplikasi etiknya sebenarnya di sini banyak sekali. Tapi kan hitung-hitungan dari banyak koalisi sekarang lebih banyak matematikanya dan kursinya apakah dimenangkan atau tidak, bukan lagi pertimbangan etik atau kemampuan. Mbak Fitri, maaf, kalau misalkan nanti diputuskan, ini pertimbangan hanya sebatas soal usia saja atau ada hal-hal lain sih yang menurut Anda menarik untuk dikritisi nih karena jelang pendaftaran? Memang permohonannya itu soal usia ya, tapi kan juga ada yang meminta dan pernah ada putusan yang serupa untuk pimpinan KPK usia tertentu atau pernah menduduki jabatan tertentu. Nah, bisa ada dua kemungkinan jadi entah usianya, dua kemungkinan putusan maksud saya ya, entah usianya yang diturunkan menjadi 35 atau usianya tidak diturunkan tapi ditambah. Oke, jadi ada tambahan soal pernah menjabat seperti itu ya, Mbak Fitri. Sayangnya di perjalanan, jadi sinyal internetnya agak terganggu, Mbak Fitri. Tapi saya ingin ke Pak Afri. Pak Afri, banyak pertanyaan kenapa sih harus Gibran yang notabene kader PDIP tidak pede di koalisi sendiri, Pak Afri? Jadi memang salah satu
harusnya memang ditanyakan kepada kami PBB, selain Pak Yusril, ada muncul nama-nama, ada Pak Erlangga, ada Pak Erick Sitori, Pak Erick Thohir, kemudian ada Pak Muhajir, ada Khofifah, banyak ya. Nah, kami memilih dari Pak Yusril itu, setelah itu kita mengambil ya Mas Gibran ini memang sebagai anak muda, ya terus kemudian beliau juga punya potensi besar karena beliau bisa memimpin Solo selama hampir 3 tahun lebih dengan baik, ya kan. Mas Gibran sebagai kader yang baik tentunya juga punya etika yang baik, ya kan. Nah, sekarang juga teman-teman di PDIP juga tentunya harus bisa menyikapi bahwa ya kader-kader mereka diminta. Karena memang di Indonesia ini kan, mohon maaf lah, kalau etika memang saya menganggap bahwa itu etika. Tapi kalau menurut saya, kalau etika itu baik untuk negara, untuk bangsa, kenapa tidak? Kan begitu. Yang jelas, kami sekarang ini lagi mencoba untuk mengajak Mas Gibran menjadi pasangan calon presiden yang sudah PBB deklarasikan. Ya kan, di luar nama-nama yang ada tadi, ya kan. Nah, semua keputusan ini akan berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang mana usia beliau sekarang ini belum untuk mencukupi. Tetapi MK sedang di judicial review, rame, dan sekarang ini juga ada wacana, oke, usia tetap 40 tahun, tapi bisa diberikan kesempatan asal dia bisa menjabat, selagi dia bisa menjabat atau dia adalah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Menarik, Pak. Ya kan? Baik, Pak Deddy, kalau misalkan nanti pasca tanggal 16 sudah diputuskan oleh MK dan dikabulkan, nih, PDIP bakal melepas kalau misalkan Gibran dipindang oleh koalisi Prabowo, kira-kira Pak Deddy? Oh, kalau kalimatnya sih bukan melepas ya, karena kan tidak tidak dilepas gitu, tetapi keputusannya sendiri gitu ya. Kalau saya sih lebih melihatnya, saya kasihan sama orang kayak Pak Yusril, Pak Erlangga, Pak Erick Thohir gitu ya, yang jadi seolah-olah nggak ada harganya gitu kan, jadi seolah-olah kalah kelas gitu kan. Jadi saya melihatnya sih tadi kalau kata Bung Adriansa untuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat bisa menilai lah benar nggak seperti itu atau cuma katakanlah omong kosong gitu ya. Silakan rakyat menilai gitu. Dan bagi kami sih ini bukan ujian buat PDIP ya. Ini ujian untuk Mahkamah Konstitusi ya, ujian untuk Pak Jokowi, ujian untuk ya partai-partai ini sebenarnya sedang membangun peradaban politik atau sedang merusaknya gitu ya, ataukah sedang menyumbang pada pragmatisme yang betul-betul telanjang gitu ya. Apapun itu saya kira kita akan selalu ya. Kalah kelasnya itu jadi sampai harus menunggu putusan MK dan mengorbankan Pak Yusril seperti itu Pak Deddy ya. Iya, sampai harus menarik-narik keluarga presiden dengan semua atribut di belakangnya lah kan. Itu kan terang benderang ya, rakyat juga melihat itu. Kita dengar ya tanggapan Pak Afri. Gimana Pak Afri? Ya, jadi kami tidak mengorbankan siapa-siapa dalam hal ini. Karena memang, jadi satu hal lagi yang perlu kita lihat bahwa sistem kita ini harus ada presiden threshold 20%. Ini yang sangat kami dari partai yang tidak ada kursi di parlemen, sangat mengganggu sebenarnya. Sekelas Pak Yusril ketika tidak mempunyai kapasitas ada di DPR-nya Partai Bulan Bintang atau tidak punya kuota 20%. Nah, di sini yang kami tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sehingga ketika kita melakukan bargaining kepada partai-partai yang punya kursi di DPR, tapi kan tentunya mereka punya siapa yang akan mereka jagokan juga. Nah, inilah yang saya melihat bahwa konstitusi demokrasi kita ini menghambat orang-orang yang punya kapasitas. Tapi kalau misalkan kan di internal koalisi ada Pak Afri, kalau misalkan di internal koalisi banyak tokoh potensial, kenapa tidak itu aja dan tidak mengaku, karena ini kader lain loh, kader partai lain yang berseberangan koalisinya. Menurut saya di antara semua partai koalisi itu, yang paling pantas itu Yusril, yang kedua itu Gibran, itu aja. Kalau Anda mau tanya sama saya, jelas itu, ya kan? Saya sudah menyodorkan Pak Yusril, sedang melakukan negosiasi komunikasi politik. Ya kan? Nah, seandainya tidak bisa Pak Yusril kita majukan, ya. Proposnya itu ya, Gibran. Jadi positif atau negatifnya kami juga coba mengajukan calon alternatif yaitu Mas Gibran. Baik. Begitu. Mbak Bivitri, apa yang ingin Anda sampaikan kepada partai politik yang
sampai saat ini masih menunggu juga soal putusan MK dan ingin menggolkan nih Gibran sebagai bacawa pres. Iya, saya mengkritiknya dari dalam dua hal nih. Yang pertama adalah merusak, kalau tadi istilahnya Bang Deddy ya, peradaban politiknya itu merusaknya itu dalam arti untuk memajukan orang yang punya privilege tertentu, dalam hal ini anaknya seorang presiden. Melulu sebenarnya kan tumpuannya itu. Kalau kita mau lihat kapasitas politik ya, terus terang saja nih saya. Dan itu artinya dengan memaksakan seperti itu berarti sudah merusaknya dalam konteks itu. Tapi yang kedua juga merusak sistem ketatanegaraan karena jadinya Mahkamah Konstitusi betul-betul didorong ya dengan segala cara, termasuk ini jokesnya sudah banyak keluar, meme-nya sudah banyak keluar. MK itu sekarang jadi mahkamah keluarga misalnya seperti itu, karena kita tahu pamannya Gibran adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Nah jadi merusaknya karena usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia makin diridicule. Kalau perkiraan Anda putusan MK nanti seperti apa sih? Kan Pak Mahfud sudah bilang MK negatif legislator kan? Jadi nanti hasilnya seperti apa tuh Mbak Bivitri? Kalau secara keilmuan sih, dan saya sudah presentasikan juga di MK, seharusnya MK memang tidak menerimanya ya, jadi harusnya tetap 40 tahun. Nah, tapi kan kita harus membaca juga situasi politik bahwa sudah ada beberapa kali penundaan dan sudah ada beberapa kali pembicaraan bahwa ada dorongan supaya MK pada akhirnya akan mengabulkan permintaan ini. Jadi ada yang saya dengar sih perkiraannya kemungkinan besar akan dikabulkan nih oleh Mahkamah Konstitusi karena gelagatnya sudah terbaca mulai dari penundaan pembacaan putusan sampai dengan sempat ada perkara yang dimasukkan secara mendadak kemudian ditarik lagi dan seterusnya. Jadi ada operasi yang dilakukan juga dan itu yang menurut saya akan merusak sistem ketatanegaraan kita. Oke. Bang Deddy, dari PDIP apakah ada konsolidasi khusus jelang putusan MK ini karena kan ini salah satu momen yang ditunggu juga termasuk ada kemungkinan Gibran masuk dari bacawa pres nih. Kalau konsolidasi kita lakukan tiap hari ya Mas, jadi nggak terlalu ada urusan kalau menurut saya. Kita kan kalau sudah mengambil keputusan layar terkembang itu ya harus berlayar. Persoalan yang lain-lain itu kan ya mau gimana ya, itu saya kira kita serahkan pada masyarakat lah untuk menilai gitu ya. Karena kan politik ini bagaimanapun harus dibangun dengan martabat, dengan nilai-nilai gitu ya, dengan katakanlah fondasi etika dan fatsun yang benar gitu. Kalau Gibran bakal dipanggil nggak Pak Deddy? Karena sampai sekarang ini kan masih desas-desus ya. Masa kita panggil orang karena desas-desus? Saya kira kan nggak perlu juga gitu. Karena kita tahu persis memang kalau saya sih kasihan lihat Pak Jokowi dan keluarga gitu ya yang harus diseret-seret demi kepentingan pragmatisme politik gitu. Jadi kita lihat saja seberapa kuat Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu ya menjaga nilai-nilai yang pantas untuk dipegang ke depan gitu ya, diwariskan bagi bangsa Indonesia ini sebagai legasi pemerintahan Pak Jokowi. Dan kami tidak meragukan sedikit pun bahwa Pak Jokowi dan keluarga itu memegang nilai-nilai yang yang baik gitu. Pak Afri, kalau dari PBB sendiri ada komunikasi dengan Gibran? Karena kalau kita lihat di media kan Gibran masih terlihat menolak soal dikait-kaitkan dengan bacawa pres ini gitu, Pak Afri. Jadi saya ketemu terakhir minggu yang lalu dengan Mas Gibran pada saat acara Job Fair di Solo, yang mana Forum Komunikasi Universitas Solo Raya sedang melakukan Job Fair. Sebagai Wakil Menteri saya hadir. Nah di sana media bertanya, saya jawab, ya kan? Media bertanya saat itu 3, Pak Ibrahim, ada Kofifa, ada Erick Thohir, ada Gibran. Ya tentunya saya memilih dari 3 itu semua terbaik, tapi tentunya lebih terbaik itu ya Gibran saya pilih, kan begitu. Nah kebetulan kader PDIP, kader sahabat-sahabat saya. Nah jadi saya mengatakan, loh kalau begitu saya sebutkan nama Mas Gibran. Tapi memang sampai saat ini juga Mas Gibran belum mengatakan iya atau tidak, ya kan? Nah beliau sampai sekarang masih mengatakan beliau ini kader PDIP, itu yang utama. Yang kedua,
teman-teman tidak perlu takut juga. Kalau MK memutuskan nanti seandainya MK memutuskan usia atau 35 tahun bisa, ya kan, atau pernah punya pengalaman di kepala daerah, itu kan nanti diserahkan kembali kepada yang bersangkutan. Mau apa tidak, ya kan? Dan belum tentu juga. Ya mungkin Pak Jokowi belum bisa juga menerima atau mengiyakan. Bisa saja tidak. Untuk apa takut gitu. Sementara ini kan ya kita serahkan semua konstitusi ini kepada pemilik kekuasaan yang ada sekarang di Republik. Pemegang kekuasaan ini kan partai-partai politik yang ada di Senayan. Loh kami ini kan partai kecil. PBB ini kan hanya tidak ada di parlemen. Cuman kami punya sikap sebagai orang yang berdemokrasi. Orang yang punya hak untuk mencalonkan partai politik itu, ya, yang sekarang sebagai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya. Dan itu hak kami. Tapi ketika kami dikatakan mencalonkan orang lain tidak beretika, itu terserah pendapat partai-partai yang ada. Yang jelas kami mencalonkan tokoh anak muda, punya potensi, dan punya keberanian untuk membangun Indonesia lebih baik. Itu aja sebenarnya. Baik. Pak Deddy, kalau tadi Anda bilang... Pak Ibrahim, dan ingat, Pak Gibran ini, Mas Gibran ini, anak muda, yang rekam jejaknya baik dan tidak punya masalah. Kalau yang lain itu saya nilai punya masalah. Bang Deddy tahu itu. Ya, ujian dibanggakan tuh Pak Deddy, bukan cuma soal desas-desus, karena yang terbaru Gerindra Solo juga akan mengundang ke acara konsolidasi partainya nih. Apakah PDIP akan langsung komunikasi dengan Gibran? Kira-kira batasannya apa sih dari PDIP kepada kadernya nih Pak Deddy? Kalau kami tidak meragukan sedikit pun, karena kami memegang sampai hari ini pernyataan Mas Gibran minggu lalu ya. Jadi kami nggak perlu saya kira untuk berkomentar atau macam-macam. Yang saya tertarik tadi yang disampaikan kawan saya Afriansa itu, calon lain bermasalah, ini masalahnya apa ya kira-kira? Siapa yang dimaksud, saya bingung ini. Rekam jejaknya Pak Deddy, rekam jejaknya kita punya lah. Jadi intinya punya rekam jejak, gitu Bang Deddy. Baik, itu bisa dicari sendiri. Maksudnya rekam jejak bisa dicari dulu, bisa ditelusuri ya, kesempatan bagi masyarakat. Nah, Mbak Bivitri, tadi kan ada kritik pada parpol. Bagi masyarakat bagaimana jelang nanti pendaftaran yang terdekat nih putusan MK, pendidikan untuk masyarakat seperti apa Mbak Bivitri? Iya, kalau saya masuknya dari rekam jejak dulu ya, bahwa Silakan. masyarakat melihat rekam jejak itu pasti. Tapi kan kita juga nggak adil ya kalau membandingkan rekam jejak orang yang sudah berkiprah selama belasan atau puluhan tahun dengan seorang yang baru berkiprah mungkin 3 tahun atau 5 tahun gitu. Kita harus akui Mas Gibran itu kan baru menjadi wali kota juga karena posisi dia sebagai anak presiden tuh waktu itu. Dan baru nih, sebelumnya kan memang berdagang. Nah jadi balik lagi ke apa yang ditanyakan Mas Ibrahim, menurut saya pendidikan ke publiknya adalah ya kita benar-benar harus cek rekam jejak. Supaya kita tahu kapasitas politiknya seseorang itu seperti apa. Jangan terpaku pada sosok. Ya apakah dia anaknya siapa atau dia mungkin kelihatannya keren dan seterusnya. Tapi lihat rekam jejaknya dan jangan sampai juga kita malah mendorong dan melanggengkan yang kita khawatirkan adanya politik dinasti ini. Sekali di pucuknya sudah terbangun seperti itu, saya khawatir akan makin marak ke bawahnya. Karena yang ke bawahnya kan banyak nih. Di level kepala-kepala daerah banyak sekali politik dinasti yang bisa kita lihat. Nah kalau sekarang terbawa ke atas, seakan-akan kita mengkonfirmasi bahwa inilah politik Indonesia. Dan kita semua saya kira tidak ingin politik Indonesia itu nggak maju-maju ke depan dan berdasarkan merit gitu ya, berdasarkan kemampuan dan kapasitas politik seseorang, bukan karena privilege yang ia miliki. Jadi kalau soal rekam jejak tadi Gibran, gimana tuh kalau misalkan rekam jejak dipertimbangkan Mbak Bivitri? Ya menurut saya sih satu-satunya yang membuat dia sekarang bisa menjadi wali kota pun ya karena dia anaknya Pak Jokowi kan, gitu kan tadinya memang bukan berkarir di politik. Maka kalau dia mau berkarir di politik bagus, menurut saya bagus ya orang berkarir di politik, tapi berkarirlah dulu gitu. Jadi jangan terlalu cepat gitu karena sudah 3 tahun itu bukan sudah loh menurut saya ya. Berpengalaman sebagai kepala daerah maka dia dianggap bisa menduduki jabatan cawapres gitu. Itu yang kita juga harus fair untuk melihatnya. Baik, Mbak Bivitri, terima kasih. Pak Afriansyah Nur dan juga Bang Deddy Sitorus, terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu.
Yuk, makasih semua. Bang Desi, Bang Amri, Mbak Bivitri, makasih semua. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi di tengah isu dugaan pemerasan Firly Bahuri yang ditangani Polda Metro Jaya. KPK jadwalkan pemeriksaan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo besok. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan dan Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Di tengah isu dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri, KPK jadwalkan pemeriksaan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo besok.
Rencana pemeriksaan Yassin Limpo dikonfirmasi juru bicara KPK Ali Fikri pada sore ini. Hingga saat ini KPK juga belum mengumumkan status hukum Syahrul. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD justru menyampaikan ke publik jika Syahrul Yassin Limpo sudah berstatus tersangka. Lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas TV pada sore ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan pemanggilan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi tentu sebagai bagian dari kebutuhan melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan perkara tersangka lain. Kami harap yang bersangkutan dapat hadir sesuai dengan komitmennya yang akan selalu kooperatif mengikuti seluruh proses penyelesaian perkara dimaksud. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR yang menewaskan pacarnya Dini Sera Afrianti. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nama wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut masuk dalam salah satu nama bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Isu Gibran menjadi bacawa pres Prabowo Subianto bergulir di tengah menunggu putusan MK soal batas usia minimal capres-cawapres. Nama wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi salah satu nama bacawa pres pendamping Prabowo Subianto yang dibawa dalam rapat bersama dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra menyebut, nama tokoh-tokoh yang muncul dan menguat tentu akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan dengan para ketua umum partai. Ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Sementara Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo menyerahkan keputusan kepada Gibran jika memang benar nantinya wali kota Solo itu dipinang jadi bakal cawapres Prabowo. Rudi menyebut apapun keputusan jadi hak Gibran, tapi artinya Gibran otomatis keluar dari PDI Perjuangan jika memilih ke kubu Prabowo. Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti secara otomatis harusnya keluar dari PDIP atau gimana? Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja. Sebelumnya Gibran mengaku akan mengikuti perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal tawaran bakal cawapres. Karena Gibran sebut banyak partai lain yang melirik dirinya menjadi bakal cawapres. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak. Dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Kabar Gibran dilirik jadi bakal cawapres menguat, terutama jelang pembacaan sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal capres-cawapres. Jika putusan MK mengabulkan uji materi itu Senin mendatang, bukan tidak mungkin Gibran bisa maju berburu kursi RI 2 di Pilpres nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur yang menewaskan pacarnya Dini Serafrianti. Rekonstruksi dilakukan mulai dari tempat karaoke hingga parkiran di salah satu mal di Surabaya. Adegan rekonstruksi dimulai dari kedatangan pelaku Gregorius dan korban yang juga kekasihnya ke tempat karaoke, hingga penganiayaan yang dilakukan pelaku pada korban di dalam ruang karaoke sesuai dengan rekaman kamera CCTV. Kebakaran menghanguskan pabrik kayu lapis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kebakaran diduga berasal dari korsleting salah satu mesin kayu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Hah? Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Kebakaran menghanguskan pabrik kayu lapis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kebakaran diduga berasal dari korsleting salah satu mesin kayu. Api sempat membesar karena banyaknya material kayu yang mudah terbakar. 3 regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Kami akhiri Kompas Petang hari ini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi Luwak Hitam Baru. Sepekan menuju pendaftaran Capres-Cawapres 2024, bakal Cawapres Ganjar dan Prabowo masih jadi teka-teki. KPK cekal Syahrul Yassin Limpo dan 5 pejabat Kementerian Pertanian ke luar negeri. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR tersangka kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga tewas, terancam hukuman 12 tahun penjara. Konflik Israel-Palestina semakin memanas, usai pemerintah Israel nyatakan perang terhadap kelompok Hamas. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Selamat petang saudara, perang antara Hamas dan Israel semakin panas. Kementerian Luar Negeri berencana mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina. Lalu bagaimana proses evakuasinya nanti? Saudara, Sapa Indonesia Malam juga akan membahas dugaan penganiayaan oleh anggota DPR yang mengakibatkan anak anggota DPR yang mengakibatkan kematian kekasihnya. Bagaimana analisa dari pakar psikologi forensik atas kasus ini? Inilah Sapa Indonesia Malam lebih lengkap. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Cindy Sistiarani. Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, saudara. Polda Metro Jaya memastikan proses penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian berjalan dengan baik, benar, dan mengikuti kaidah aturan hukum yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisno Andiko menyebut hingga kini penyidik sudah memeriksa 6 saksi. Di antaranya adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, sopir dan ajudannya, serta Kapolres Semarang Kombes Irwan Anwar. Polisi meminta masyarakat menunggu dan mengawal perkembangan kasus ini. Penyidik masih berproses untuk melakukan pekerjaannya dan kita yakini akan dilakukan secara baik dan benar, baik itu kaidah-kaidah aturan hukum yang berlaku, sehingga kita harus sama-sama menunggu proses perkembangannya dari penyidik. Sehingga juga kami mengharapkan kepada rekan-rekan bisa melakukan kontrol sosial, pengawasan, termasuk juga menghargai pada proses penyidikan yang sedang dilakukan, sehingga tidak berspekulasi. Sementara Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengakui pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Pada saat tahap penyelidikan, Kapolrestabes Semarang mengaku pernah bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri serta Menteri Pertanian, tapi ia membantah membawa dan memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Rencananya Kapolrestabes Semarang akan diperiksa secara lanjut di Polda Metro Jaya pada Rabu besok sebagai saksi untuk tahap penyidikan. Jadi pemeriksaan terhadap saya sudah dilakukan pada tahap penyelidikan kemarin, dilaksanakan di awal-awal Agustus 2023. Kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, tentu saya akan diminta keterangan lagi sebagai saksi dalam kasus dalam tahap penyidikan. Itu Mas. Ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SCL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa seperti itu. Ya.
Ketua KPK Firly Bahuri membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Dugaan ini muncul seiring tersebarnya foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Foto itu disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan pertemuan itu tidak lain hanyalah untuk olahraga. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian sebagai saksi dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, tidak menjelaskan apapun terkait pemeriksaan penyidik. Kasdi adalah 1 dari 9 orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Presiden Joko Widodo merespons eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel, Saudara. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Presiden Jokowi menyebut Indonesia mendesak peperangan dihentikan agar korban manusia tidak semakin bertambah. Presiden juga meminta Kementerian Luar Negeri bertindak cepat melindungi warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Kementerian Luar Negeri menyusun rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di wilayah Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menyebut sedang berkoordinasi dengan 3 KBRI terdekat untuk upaya evakuasi itu. Kementerian Luar Negeri tengah berkoordinasi dengan KBRI di Beirut, Amman, dan Kairo untuk mengevakuasi WNI di Palestina, khususnya 10 orang yang berada di jalur Gaza. Indonesia juga fokus pada upaya penghentian kekerasan di wilayah Gaza. Menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Amman, dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia menyebut kondisi di Palestina saat ini mencekam. Ia meminta dukungan pemerintah Indonesia untuk membantu pemerintah Palestina menghentikan penyerangan Israel ke wilayah Gaza. Dubes Palestina untuk Indonesia menyatakan kondisi di jalur Gaza mencekam. Lebih dari 800 warga meninggal akibat serangan Israel. Pemerintah Palestina berupaya menghentikan agresi Israel dan berharap Indonesia memberikan dukungan yang sama agar konflik ini segera berakhir. We have discussed about the situation on the ground. It's very tough. It's not easy. Killing civilians in Gaza area, especially Gaza area, more than 800 now have been killed by Israelis bomb and attacks daily on that ground. And our authorities, our diplomacy is following all over the world to stop the aggression. And we requested Indonesia also to follow and to do their efforts, which no doubt about that. How to stop the aggression. How to do more and more for Palestine, especially at this time. Organisasi kemanusiaan Mercy akan mengirim 5 tenaga medis ke Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik Hamas dan Israel. Di antaranya dokter bedah, dokter anestesi, dan dokter ortopedi.
Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad menyebut akan mengirimkan bantuan tim medis tambahan untuk membantu tim dokter yang ada di Gaza saat ini. Selain tim medis, Mercy juga berupaya mengirim tambahan obat-obatan. Lebih dari 400 korban luka-luka dan bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah, semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, kelelahan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi penanganan korban dan bagi dokter tersebut. Nah, memandang hal itu, maka Mercy memandang perlu untuk, sekali lagi, memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Informasi lain, Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan perempuan hingga tewas oleh anak anggota DPR RI. Tersangka Gregorius Ronald Tanur memperagakan adegan mulai dari kedatangan ke salah satu ruang karaoke di mal hingga ke peristiwa yang menyebabkan korban terbunuh di area parkir. Gregorius Ronald Tanur, tersangka, memperagakan langsung adegan demi adegan yang menyebabkan kematian DSA, teman perempuannya. Rekonstruksi ini berlangsung 3,5 jam, dimulai di dalam ruang karaoke nomor 7, berlanjut di dalam lift, dan di area parkir lantai basement. Di area parkir tampak adegan korban terlindas mobil yang dikemudikan tersangka. Polisi menyebut menemukan banyak fakta baru dari hasil rekonstruksi ini. Tersangka Ronald dan juga yang dilakukan oleh korban saat kejadian itu pada tanggal 3 Oktober hingga tanggal 4 Oktober, di mana kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil, hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Polrestabes Surabaya sudah menggelar rekonstruksi penganiayaan seorang perempuan hingga tewas dengan tersangka Gregorius Ronald Tanur, anak seorang anggota DPR RI. Apa yang disimpulkan polisi dari hasil rekonstruksi tadi? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, polisi menjelaskan ada banyak fakta baru yang ditemukan dari hasil rekonstruksi pada hari ini. Apa saja fakta baru ditemukan dari hasil rekonstruksi itu? Apakah ada kemungkinan polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan, bukan hanya penganiayaan? Oke, Cindy dan juga saudara, proses rekonstruksi memang sudah berakhir pada pukul 2:30 sore tadi. Artinya sekitar 3,5 jam ya, dimulai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Dari proses rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh tim Satreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Ronald Tanur ini terhadap korban Dini Sera dilakukan pasca keduanya keluar dari tempat hiburan yang lokasinya berada di dalam mal di kawasan Surabaya Barat. Setelah mereka keluar, keduanya langsung menuju ke dalam lift. Dan di dalam lift inilah proses penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Hingga kemudian mereka berdua keluar dari dalam lift untuk menuju ke lantai basement tempat mobil tersangka ini terparkir. Jarak dari pintu keluar lift dengan mobil milik tersangka tidak terlalu jauh, Cindy dan juga saudara. Nah, ketika sudah mendekati mobil milik tersangka, ini kondisi korban sudah lemas. Akhirnya korban duduk di lantai, bersender di bagian sisi kiri mobil. Sedangkan tersangka sendiri langsung masuk ke dalam mobil miliknya. Nah, melihat kondisi korban yang sudah lemas, sudah tidak kuat lagi, akhirnya posisi korban pun berubah, yang awalnya duduk di bawah lantai, kemudian terlentang dan berada di bawah kolong mobil. Nah, pada saat posisinya berada di bawah kolong mobil tersebut, itulah tersangka melajukan mobil miliknya, kemudian melindas tubuh korban.
dan menyeret tubuh korban hingga sekitar 5 meter. Mengetahui korban yang juga merupakan kekasihnya ini terseret, tersangka menghentikan laju mobil, kemudian langsung keluar dan mengecek kondisi korban yang pada saat itu memang sudah lemas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Dan pada saat itulah kemudian security datang untuk melihat apa peristiwa yang sebenarnya terjadi, hingga kemudian security dan juga tersangka membawa korban masuk ke dalam bagasi mobil milik tersangka untuk dibawa ke apartemen milik tersangka. Total reka adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi yang dipimpin langsung oleh Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh, yaitu ada sekitar 41 adegan. Selain dilakukan di mal di kawasan Surabaya Barat, rekonstruksi juga dilakukan di apartemen dan juga di rumah sakit yang berada di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Surabaya Barat. Cindy. Baik, terima kasih. Tia Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia masih minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Senin 16 Oktober 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat terjadwal pengucapan putusan. Sidang akan digelar pada gedung MKRI 1 lantai 2 Jakarta. Demikian kami kutip dari laman resmi MK. Perkara yang akan diputus MK itu diajukan Dedek Prayudi dan kuasa hukum Michael yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia. Jika permohonan ini dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Jika tidak, maka akan tetap berusia minimal 40 tahun. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga buka suara soal kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres Prabowo. Erlangga menyatakan pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia cawapres. Erlangga menyatakan hingga kini belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju soal nama bacawa pres Prabowo. Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Erlangga menyatakan wali kota Solo itu belum bisa mencalonkan diri sebagai cawapres sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Karena Gibran belum memenuhi persyaratan karena masih berusia di bawah 40 tahun. Erlangga menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan MK soal batas usia cawapres. Sebagai cawapres Pak Prabowo ini gimana pertimbangannya Pak dari Golkar? Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana hasil rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin. Kita monitor. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, masuk bursa bakal cawapres Prabowo Subianto. Tapi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tetap akan mengusung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai Gibran sebagai sosok muda yang sukses di bidang politik dan bisnis. Namun pilihan PAN untuk bacawa pres Prabowo tidak berubah. PAN tetap akan mendukung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo di pemilu mendatang. .600 warga tewas akibat konflik di Hamas Israel. Presiden Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Informasi selengkapnya usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama Kompas TV. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi, tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan, hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Waktu habis. Let's go. Mau makan-makan enak juga boleh. Mumtaz. Semuanya ada di sini. Wow. Pada hari dan jam-jam berikut, teman akhir pekan bersama hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream.
Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Serangan jet tempur Israel, saudara, kembali membombardir pusat kota Gaza. 1.600 orang tewas akibat konflik di Hamas Israel. Presiden Joko Widodo menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Pesawat tempur Israel kembali menggempur pusat kota Gaza Selasa pagi. Video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Israel menunjukkan jet tempur menargetkan beberapa lokasi vital di Gaza. Aksi bombardir tak henti setelah Perdana Menteri Israel menyatakan perang untuk membalas serangan kelompok militan Hamas. Di sisi lain, Hamas juga berjanji untuk menangkap warga Israel jika serangan tanpa peringatan menargetkan warga sipil. Presiden Joko Widodo hari ini merespons eskalasi konflik di jalur Gaza antara Hamas dan Israel. Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang mendesak perang segera dihentikan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal menyebut tengah berkoordinasi dengan 3 KBRI terdekat untuk upaya evakuasi WNI di Palestina, khususnya 10 orang yang berada di jalur Gaza. Menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Saleh Mahfud Al-Shun menyebut, kondisi di Palestina saat ini mencekam. Zuhair meminta dukungan Indonesia untuk membantu pemerintah Palestina menghentikan penyerangan Israel ke wilayah Gaza. Situation, we have discussed about the situation on the ground, is very tough. It's not easy. Killing civilians in Gaza area, especially Gaza area. More than 800 now have been killed by Israelis bomb and attacks daily on that ground. And our authorities, our diplomacy is following all over the world to stop the aggression. And we requested Indonesia also to follow and to do their efforts, which no doubt about that. How to stop the aggression. How to do more and more for Palestine, especially at this time. Sementara itu, organisasi kemanusiaan Mercy akan mengirim 5 tenaga medis tambahan ke jalur Gaza untuk membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik Hamas dan Israel. Di antaranya, dokter bedah, dokter anestesi, dan dokter ortopedi. Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah, semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, kelelahan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi penanganan korban dan bagi dokter tersebut. Nah, memandang hal itu, maka Mercy memandang perlu untuk sekali lagi memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Sejak konflik Hamas dan Israel berkecamuk hingga hari ini, total warga meninggal mencapai 1.600 jiwa, baik dari Palestina maupun Israel. Sedangkan warga yang terluka mencapai lebih dari 6.300 jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Eskalasi konflik Hamas dan Israel meningkat, jumlah korban jiwa bertambah hingga 1.600 jiwa.
Kementerian Luar Negeri tengah berupaya melakukan evakuasi warga negara Indonesia di Palestina. Lalu bagaimana kondisi di Gaza saat ini dan upaya evakuasi 10 warga negara Indonesia khususnya di jalur Gaza? Kami akan berbincang dengan Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, dan bergabung juga Aryo Brahmantio, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Yuda, berapa jumlah warga negara Indonesia yang saat ini ada di Palestina? Ya, dapat kami sampaikan bahwa kita terus berkoordinasi erat dengan KBRI Aman, KBRI Kairo, dan juga KBRI Beirut. Kita selalu melakukan update data WNI kita. Saat ini tercatat ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza dan 39 yang tinggal di wilayah tepi barat dan sekitarnya. 10 di Gaza ini menjadi fokus dari Kementerian Luar Negeri, betul? Betul, karena memang situasi di Gaza yang paling parah. Ya, kami mencatat berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan oleh KBRI Aman, menyampaikan bahwa serangan Israel terus terjadi hingga saat ini. Jumlah korban sudah mencapai 687 jiwa di sisi Palestina, lebih dari 900 yang ada di pihak Israel. Ya. Dan kita terus pantau karena memang jumlah korban terus bertambah. Kita selalu jalin komunikasi dengan seluruh WNI kita, termasuk kita sedang mengupayakan untuk bisa mengeluarkan mereka dari Gaza. 10 WNI di Gaza itu bekerja atau ada kegiatan apa, Pak Yuda? Ya, 3 orang adalah relawan dari Mercy yang di Rumah Sakit Indonesia. Kemudian ada keluarga beserta anak-anak Indonesia di sana yang sudah tinggal menetap lama di sana. Kondisi mereka saat ini bagaimana? Ya, hingga saat ini kondisi mereka aman, namun tentu kita terus waspada ya, terhadap situasi yang terus terjadi karena tadi kami sampaikan serangan masih terus terjadi. Dalam hal ini kita upayakan terus berbagai macam koordinasi dengan berbagai macam pihak. Situasi di lapangan sangat fluid. Kita sudah koordinasi dengan pihak ASI-ASI. Ibu Menteri Luar Negeri telah berkomunikasi dengan Presiden ASI-ASI di Jenewa untuk meminta dukungan terkait dengan jalur kemanusiaan. Kemudian Menlu juga sudah berkomunikasi dengan Menlu Filipina. Karena Filipina juga ada warganya di Gaza. Kita akan koordinasikan untuk proses evakuasi mereka. 3 WNI yang di Gaza ini kan 3 relawan berserta dengan keluarganya. Mereka sudah berada di lokasi yang jadi satu terkumpul atau masih berpencar, Pak Yuda? Ada yang tinggal di rumah masing-masing, ada yang tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Oh, nanti mereka akan dikumpulkan sebelum dievakuasi atau bagaimana prosesnya? Tentu akan dikumpulkan di satu titik. Namun yang paling penting adalah memastikan bahwa jalur evakuasi aman. Jangan sampai menjadi sasaran tembak dari pihak Israel. Jadi ini penting bagi kita untuk memastikan dahulu jalur evakuasi aman. Tadi kami sampaikan Ibu Menlu sudah koordinasi langsung dengan ASI-ASI dan juga Menlu Filipina. Ya, kita akan koordinasikan untuk memastikan jalurnya aman untuk bisa kita bawa keluar dari wilayah Gaza. Ada 40-an warga negara Indonesia di Palestina, tapi juga ada ratusan warga negara Indonesia ya, Pak Yuda, yang sedang wisata religi di Israel. Kondisi mereka, apakah sudah meninggalkan Israel atau masih berada di sana? Ya, kami mencatat ada 230 warga negara kita yang sedang melakukan wisata religi. Kami terus berkoordinasi, insya Allah pada hari ini mereka dijadwalkan untuk keluar dari wilayah Israel menuju Yordania. Tapi kondisinya aman ya untuk wilayah keluar menuju dari bandara menuju keluar ke Israel? Situasinya aman? Mereka keluar melalui jalur darat. Oh, melalui jalur darat. Oke, jalur keluarnya itu juga aman, sudah terpantau aman, Pak Yuda? Relatif lebih aman, ya, relatif lebih aman untuk jalur darat dari wilayah tepi barat menuju Yerusalem menuju ke aman seperti itu. Dibanding, tapi tentu kewaspadaan terus kita perhatikan. Menuju ke aman Yordania. Baik, Pak Hasibullah, kalau Anda melihat eskalasi konflik Hamas Israel kali ini bagaimana? Pak Hasibullah? Ya, maaf, lagi tadi. Ya,
Ya. Terima kasih. Kalau dilihat dari perkembangan per hari ini, maka memang ada kemungkinan terjadinya eskalasi kekerasan dan serangan terutama ke jalur Gaza ke depan. Tapi semoga ini salah, semoga itu tidak terjadi gitu. Tapi kalau kita antisipasi, kita lihat, kita kaji ya secara timing, misalkan pada tanggal 7 itu serangan terjadi dan Israel cukup kelabakan karena serangannya begitu dahsyat, dan per hari ini pihak militer Israel telah kasih penjelasan bahwa mereka sudah kuasai keadaan. Nah itu artinya kalau tidak ada serangan lebih lanjut, maka ini kemungkinan mereka akan melakukan apa yang disebut sebagai serangan balasan. Dan semoga ini adalah keliru dan semoga Israel mengambil langkah-langkah yang lebih rasional, karena pasti yang dia lakukan dalam tanda kutip hanya mau menutup atau memperbaiki image yang sudah kadung hancur dalam 3 hari 4 hari di awal serangan ini, dan coba dia melakukan serangan balik untuk kontrol keadaan, tapi menurut saya itu tidak semuanya akan berjalan mulus dan hampir pasti itu akan semakin memperburuk citranya Israel, terutama di sebagian negara yang memang tidak mendukung Israel, dan tentu tetap dapat pembelaan di bagian-bagian yang itu memang mendukung Israel. Dan itu saya ingin masuk ke bagian yang kedua, Mbak. Jadi situasi terbarunya adalah itu, maka yang paling penting sekarang bagaimana menyikapinya. Ya. Menyikapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini lagu lamanya adalah terbelah dalam 2. Yang pertama mendukung Israel dengan klaim hak untuk membela diri, itu sudah terlihat dari negara-negara Amerika, Eropa, dan beberapa negara lain. Nah sementara yang kedua adalah mendukung Hamas dan Palestina di bawah klaim hak kemerdekaan dan perjuangan segala macam. Saya menyebut ini adalah lagu lama yang sudah dari dulu sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat dunia, sehingga timbul tragedi-tragedi lebih besar seperti kita saksikan hari ini. Bagaimana di Indonesia? Menurut saya ini sangat penting kita antisipasi. Pak Presiden sudah kasih statement yang cukup bagus, bahkan PBNU sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa kita juga udah kasih komitmen itu untuk menahan eskalasinya. Kenapa ini penting? Karena kalau bagi masyarakat Indonesia, kalau kita nggak buru-buru kasih statement yang memadai tentang konflik ini, maka bisa ditarik kemana-mana. Untuk kepentingan itu menurut saya ada 2 yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa konflik ini secara hakikatnya adalah bukan konflik agama, ini seutuhnya konflik politik terkait dengan upaya kemerdekaan bagi Hamas dan Palestina dan upaya untuk membela diri atau mendapatkan kedamaian bagi Israel. Jadi pada dasarnya konflik ini adalah konflik berkaitan dengan politik tadi. Cuman karena ini adalah Palestina, ini adalah Israel yang banyak mengandung tradisi dan situs yang berkaitan dengan keyakinan 3 agama samawi, maka ada kaitan lalu kemudian di situ peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan situs-situs bersejarah dan yang menjadi keimanan tadi. Nah di bagian itu menurut saya kita harus menggunakan yang bagian yang kedua, apa yang disebut dalam undang-undang atau pembukaan undang-undang dasar tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala macam bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Ini penting kita haturkan kepada pemirsa Kompas terutama, karena kalau kita tidak menggunakan perspektif kebangsaan ini, maka pertama itu akan masalah bagi Israel dan Palestina, dan yang kedua bisa juga menjadi masalah bagi kita, karena kita terbawa dalam polarisasi dalam 2 mazhab tadi, yang mendukung Israel dan yang mendukung Palestina dengan hak masing-masing. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa meredam agresi ini? Ya, menurut saya sekarang ini kita bisa menghubungi pihak-pihak ataupun negara secara jangka pendek. Kita bisa menghubungi para pihak atau negara-negara yang punya hubungan lebih langsung dan lebih berpengaruh terhadap Israel dan Palestina. Misalkan di wilayah Palestina sekarang, ini kan nyaris seakan-akan Palestina dan milisi lain itu kerja sendiri dalam tanda kutip. Padahal ini hanya satu bagian daripada hal yang lebih besar, yaitu disebut sebagai otoritas Palestina. Di situ ada otoritas Palestina. Maka menurut saya otoritas Palestina harus lebih dominan, didorong harus lebih bersuara untuk bagaimana mengambil mediasi-mediasi agar menentukan ini bukan justru Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan semata-mata. Ini jangan dibiarkan Hamas dan kelompok perlawanan jalan sendiri gitu.
kita dorong agar otoritas Palestina juga ngambil tanggung jawab di sini. Bagaimana membuat eskalasi ini tidak semakin meningkat. Tanggung jawabnya seperti apa yang bisa Anda analisa untuk bisa meredam agresi ini? Ya, yang pertama itu langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan selain juga daripada sisi Israel, dan yang kedua, ini yang tidak kalah penting, bahwa memang harus ada upaya dan rencana yang terukur untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai dua negara yang berdampingan secara damai. Karena kalau tidak ke sana, maka akan kembali kepada dua lagu lama tadi, mendukung Israel atas nama hak membela diri, mendukung Palestina atas nama hak untuk merdeka. Nah, sementara kalau ini dilanjutkan, maka yang menjadi korban adalah warga sipil yang sebenarnya Israel maupun Palestina hanya ingin kedamaian. Ya. Palestina hanya ingin kemerdekaan. Kenapa mereka harus menanggung segala macam dampak dan tragedi seperti yang kita saksikan dalam 4 hari terakhir ini? Baik, kita nanti akan perdalam lagi ke Pak Hasibullah soal bagaimana dukungan negara-negara Timur Tengah, apakah mereka sudah tergerak melakukannya. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu Mas Aryo, warga negara Indonesia yang ada di Tel Aviv. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Aryo. Selamat sore. Kondisinya gimana Mas Aryo di sana saat ini? Kondisinya sudah cukup mereda. Dari kemarin ada serangan udara, serangan roket yang jatuh di area Bandara Udara Ben Gurion, dan semenjak saat itu memicu semacam kepanikan di kalangan masyarakat Israel. Sekarang Bandara Ben Gurion itu penuh dengan orang-orang yang berusaha meninggalkan Israel. Itu pesawat-pesawat sekarang full book semua. Jadi sudah banyak yang tidak banyak warga negara Indonesia yang di sini yang ingin keluar, tapi mereka nggak bisa karena terhalang oleh tiketnya, mereka sudah tidak ada gitu, sudah tidak ada penerbangan, nggak kebagian penerbangan semacam itu. Dan di sini juga sekarang relatif lagi aman, tidak ada siren sejak kemarin, tapi kami tetap dituntut untuk diminta untuk tetap waspada. Terus kami juga diminta untuk mewaspadai dari penyusup militan Palestina yang telah masuk ke wilayah Israel. Dan kami juga telah mendengar bahwa kami juga diminta untuk mewaspadai pesan dan telepon yang mencurigakan, karena ada asumsi bahwa ini sedang berlangsung semacam cyber attack. Jadi mereka meminta kami untuk waspada di situ. Peringatan terakhir diberikan kepada warga di sana kapan tuh, Mas Aryo? Peringatan baru-baru saja ini, pagi ini kami terus berkoordinasi dengan KBRI Yordania terkait situasinya. Dan untuk peringatan dari Israel sendiri, itu peringatan sirennya itu baru kemarin siang. Kemarin siang terakhir itu ada ya? Ya, kemarin siang itu ada paling terakhir. Itu cukup merusak gitu ya. Oke, seberapa parah kerusakan di sana, Mas Aryo? Kalau di Tel Aviv sendiri tidak begitu signifikan, karena kami berada jauh di dalam wilayah Israel, dan Iron Dome sistem pertahanan udara Iron Dome Israel masih berfungsi dan beroperasi. Cuma terkadang memang beberapa roket berhasil lewat dan jatuh di beberapa titik. Ada yang jatuh di daerah Florentine, di 150 meter dekat dari teman saya waktu itu. Dan ada juga yang roket yang jatuh di area Ben Gurion kemarin itu. Nah, bisa diceritakan kepada kami, Mas Aryo, pertama kali serangan itu terjadi di Tel Aviv bagaimana? Jadi serangan pertama kali di Tel Aviv terjadi sekitar pukul 6 pagi waktu Israel pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Pada hari terakhir Hari Raya Sukkot kaum Yahudi. Dan Hari Raya Simchat Torah yang memperingati datangnya Kitab Torah atau Taurat. Dan sehari setelah 50 tahunnya Perang Yom Kippur, tiba-tiba itu terdengar bunyi siren dan diikuti oleh sejumlah bunyi ledakan di udara. Saya kemudian menerima laporan bahwa serangan roket itu merupakan bagian dari serangan pengalihan untuk mengecoh pasukan Israel dari serbuan darat, laut, dan udara oleh pasukan Hamas dan milisi-milisi Palestina lainnya. Mereka kemudian menjebol dinding perbatasan di Israel Gaza dan menyusup masuk ke dalam wilayah Israel. Setelah siren pertama, tidak lama siren kedua juga kembali berbunyi,
dan dengan total hampir 4 siren serangan udara pada hari itu sendiri. Laporan juga mulai berdatangan bahwa serangan ini adalah serangan yang masif, terkoordinir dan matang direncanakan. Dan saya juga menerima informasi bahwa telah terjadi kegagalan intelijen yang cukup masif di pihak Israel. Oke, pada saat sirene itu berbunyi 4 kali dengan artinya 4 serangan, apakah langsung diperintahkan atau diinstruksikan atau tinggal di tempat perlindungan waktu itu, Mas Aryo? Saya sebagai pelajar internasional itu setelah diberikan pada masa orientasi selalu diarahkan untuk apabila ada serangan ada siren itu berbunyi, kami yang berada di wilayah Tel Aviv memiliki waktu 90 detik untuk mencari tempat perlindungan. Tempat perlindungan itu bisa berupa bunker, bisa berupa apabila tidak ada bunker yang tersedia, fasilitas tidak tersedia, maka kami diminta untuk berlindung di bawah tangga darurat karena itu tempat paling kuat dalam suatu gedung, dan jika kami berada di luar kami diminta untuk tiarap dan melindungi kepala kami. Lalu Anda saat ini sekarang ada di mana? Di tempat perlindungan atau tinggal di mana, Mas Aryo? Saya kini berada di flat apartemen teman saya di lantai 5. Dan yang di Tel Aviv, jaraknya 2 jam dari perbatasan Gaza. Hampir setiap bangunan di Israel itu dilengkapi dengan bunker atau perlindungan. Jadi tidak harus di bunker setiap saat gitu. Di flat ini bersama teman sesama warga negara Indonesia? Oh bukan, saya bersama teman Israel saya. Oke, ketersediaan air, makanan masih aman? Atau ada kepanikan juga masyarakat di sana untuk memborong makanan dan air? Ya, alhamdulillah untuk saya sendiri sudah aman. Cuma kemarin pemerintah Israel memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memborong dan menyetok persediaan bahan pangan, terus air minum dan perlengkapan darurat seperti radio, baterai untuk 3 hari ke depan karena ada ekspektasi eskalasi konflik, di mana nanti tidaklah jaringan internet, aliran listrik, dan persediaan air bersih tidak lagi tersedia. Jadi sekarang di supermarket banyak orang yang memborong komoditas-komoditas tertentu seperti air putih, terus daging, terus makanan-makanan kaleng seperti semacam itu. Ada peringatan kemungkinan eskalasinya akan terus memanas sampai 3 hari ke depan. Pak Yuda, bagaimana memantau situasi kondisi warga negara Indonesia juga di Israel? Ya, kami terus lakukan koordinasi intensif tadi dengan KBRI Aman di Kairo dan di Beirut. Kita pantau situasi dan saat ini kita sudah memiliki rencana kontingensi yang di situ memuat berbagai macam skenario rute evakuasi yang sudah kita siapkan. Dan tidak hanya untuk warga negara di Palestina, tapi juga WNI di Israel juga ya? Ya. Oke. Seperti itu. Seperti apa? Mungkin dijelaskan, Pak Yuda. Jadi untuk yang situasinya paling membahayakan saat ini ada di wilayah Gaza. Kita sedang upayakan melalui koordinasi dengan berbagai macam pihak. Tadi kami sampaikan Ibu Menlu sudah langsung melakukan komunikasi dengan Presiden Asia-Asia dan juga Menlu Filipina. Kemudian untuk wilayah tepi barat memang yang paling dekat adalah menuju ke wilayah Yordania. Ini juga termasuk wilayah-wilayah yang ada di Yerusalem dan juga Tel Aviv, di mana tempat Mas Aryo juga tempat tinggal. Oke, Mas Aryo tadi menyatakan 3 hari ke depan diberi peringatan supaya terus meningkatkan kewaspadaan. Pak Hasibullon, ini kah artinya seperti yang Anda analisa tadi bahwa akan ada seperti serangan balasan, dikhawatirkan serangan balasan dari Israel karena image-nya yang kadung rusak karena ada kebocoran intelijen atau juga bisa diserang tiba-tiba oleh Hamas? Ya, itu sebenarnya memang sudah bisa terbaca dari beberapa hari ini gitu. Karena Israel ini sekarang berpacu dengan waktu. Semuanya harus dihitung secara cermat. Kenapa harus dihitung secara cermat? Akibat serangan ini itu luar biasa berdampak terhadap citra merosotnya citra Israel gitu. Yang selama ini dikenal sebagai negeri yang cukup kuat dengan sistem pertahanan segala macam, itu pada tanggal 7 kemarin semua itu adalah rontok gitu. Dan ini harus betul-betul dihitung, karena kalau nggak dihitung dengan cermat, maka ini bisa menimbulkan faksi-faksi lain, milisi-milisi lain, atau bahkan pihak-pihak lain yang selama ini memang bermusuhan dengan Israel untuk juga melakukan langkah yang kurang lebih sama. Oke,
Sampai beberapa hari ke depan apakah situasinya akan masih mencekam seperti ini? Sementara di sisi internal, nah ini juga yang dihitung, ini dampaknya udah gak main-main terhadap kalau saya menggunakan istilah kepercayaan diri masyarakat Israel terhadap pemerintah sekarang yang notabene memang tidak terlalu kuat. Jadi sekarang situasi di Israel itu betul-betul cukup dalam krisisnya karena multi krisis tadi. Ada krisis yang sifatnya politik ya, karena itu berkaitan dengan bagaimana detrok-detrok putri yang selama ini terjadi di kalangan elit Israel. Lalu kemudian ditambah dengan dampak daripada serangan ini yang bisa semakin membuat bagaimana kami bisa aman, bagaimana kami bisa nyaman di negara ini gitu. Dan apalagi ditambah dengan kebijakan beberapa negara luar yang misalnya mengambil kebijakan evakuasi warganya. Nah itu hal yang harus diambil keputusannya secara bersamaan oleh Israel. Dan itu tidak akan mudah walaupun mungkin kita baca secara umum karena dia sudah mulai kontrol situasi, maka hampir pasti ini mengambil langkah untuk memberikan efek jera dalam tanda kutip kepada kelompok yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dan tentu pilihan itu juga tidak akan mudah karena misalkan opsi pilih operasi darat yang sekarang dijadikan sebagai tema dengan koalisi-koalisinya, itu ya hitungannya harus betul-betul akurat, apalagi dengan kejadian 7 Oktober kemarin itu, di mana intelijennya nggak jalan misalkan, itu bisa memberikan bahaya yang tak terlihat oleh Israel ke depan. Pak Hasibullah, apakah konflik kali ini akan lebih panas dibandingkan konflik di tahun-tahun sebelumnya? Ya, kalau kita lihat dalam 4 hari terakhir sudah bukan menjadi sebuah pertanyaan, itu sudah menjadi kenyataannya hari ini. Sangat lebih mengerikan kalau saya melihatnya begitu. Karena kenapa mengerikan? Karena yang menjadi dampak sekali lagi bukan anasir militer semata-mata, yang menjadi korban adalah sipil. Nah itu harus kita selalu sampaikan gitu. Jadi masyarakat dunia harus betul-betul mengambil langkah nyata, satu agar fenomena seperti ini nggak terulang. Dan yang kedua ini yang lebih problematis Mbak, yang saya bilang menimbulkan kontroversi dan pembelahan tadi. Itu kan sekarang timbul fenomena di sebuah negara beda pendapat di antara rakyat dengan pemerintahannya. Misalkan di sebagian negara Eropa, pengungsi-pengungsi yang mungkin dari Timur Tengah yang ada di sana jelas melakukan dukungan terhadap Palestina. Nah sementara pemerintahnya sendiri mendukung Israel. Nah ini kan bagian daripada dampak nyata bahwa konflik yang terjadi di luar sana masuk ke dalam banyak urusan negara internal negara-negara di luar. Nah, negara Timur Tengah bagaimana dukungannya? Mereka sudah tergerak melakukannya? Ya, di Timur Tengah sebenarnya secara umum saya lihat itu masih ikut gaya lama ya, yaitu bagaimana mereka tetap solid mendukung perjuangan Hamas dan faksi-faksi Palestina. Terkecuali mungkin negara-negara yang sudah mulai masuk dalam yang kemarin itu disebut sebagai negara-negara yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini saya melihat sudah mulai ada dampak perubahan. Nah, misalkan Uni Emirat Arab dia menggunakan diksi bahwa apa yang dilakukan Hamas itu sangat membahayakan. Ini kan agak berbeda dengan negara-negara lain yang pada umumnya mendukung Hamas, mendukung Palestina, yang itu akan membawa situasi ini kedua belah pihak dalam konflik yang lebih panjang lagi gitu. Oke, Mas Aryo ada rencana untuk meninggalkan Tel Aviv dengan kondisi saat ini? Iya, terkait itu kami sekarang, saya sekarang juga bersama dengan warga negara Indonesia yang lain di sini, kami terus berkoordinasi dan kami kini juga merencanakan untuk meninggalkan Tel Aviv dan Israel dengan koordinasi dengan KBRI Yordania. Kapan rencananya tuh, Mas Aryo? Ini sekarang rencananya masih disusun dan masih kami belum menerima instruksi lebih lanjut terkait untuk evakuasinya, tapi kami telah menerima informasi bahwa kami akan bergabung dalam sebuah meeting Zoom untuk pihak KBRI untuk mengklarifikasi situasi yang akan terjadi dan menawarkan tawaran untuk evakuasi.
Baik, Pak Yuda, terakhir untuk Pak Yuda, bagaimana proses evakuasi? Karena masih menunggu tadi ya, Mas Heru bilang masih menunggu instruksi dari KBRI Yordania untuk proses evakuasinya. Ya, jadi memang kami di pusat dan juga dari KBRI Aman, KBRI Kairo dan juga KBRI Beirut akan mengadakan pertemuan langsung Zoom dengan para WNI untuk menjelaskan langkah-langkah evakuasi yang akan dilakukan. Jadi untuk memberikan kejelasan termasuk apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para WNI. Paling cepat kapan evakuasi itu akan dilakukan, Pak Yuda? Yang paling utama yang di Gaza, tentu ketika kita melakukan evakuasi, kita harus pastikan jalur evakuasi aman. Jalur evakuasi aman. Tentu memerlukan jaminan keamanan dari pihak-pihak yang bertikai. Baik, dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi warga negara Indonesia di Gaza ya. Baik. Dan kemudian terakhir adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Hasibullah, kami juga mengantisipasi adanya eskalasi dalam beberapa hari ke depan, adanya perburukan situasi. Nah, untuk itu Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan travel advisory, himbauan perjalanan. Kami meminta kepada warga negara kita yang memiliki rencana untuk bepergian ke dua wilayah, baik itu Israel maupun Palestina, agar dapat menunda perjalanannya hingga nanti keadaan lebih aman. Baik, terima kasih Pak Yudan Duka. Terima kasih juga Pak Hasibullah Satrawi dan Mas Aryo sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Saudara, KPK akan memeriksa lagi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Rabu besok. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru, Enfagro Essential. Dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential. Smart with Heart. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol.
Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan dan bengkel di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat meludeskan 2 bangunan yang berada di Jalan Tenggiri, Pulau Gadung. Tak hanya membakar bangunan dan isinya, sejumlah kabel listrik dan telepon juga ikut terbakar. Kebakaran juga menghanguskan pabrik kayu lapis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kebakaran diduga berasal dari korsleting salah satu mesin kayu. Api sempat membesar karena banyaknya material kayu yang mudah terbakar. 3 regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Polisi menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan oleh Gregorius Ronald Tanur yang menewaskan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Rekonstruksi dilakukan mulai dari tempat karaoke hingga parkiran di salah satu mal di Surabaya. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok di lorong tempat karaoke sebelum menuju ke basement parkiran. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saudara, bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Kita akan temui jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung KPK saat ini. Nanda, hari ini Sekjen Kementan Kasdi Subagiono diperiksa KPK. Apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan hari ini? Sudah 9 jam lebih lamanya, Cindy, Sekjen Kementan yakni Kasdi Subagiono diperiksa oleh tim penyidik KPK. Artinya masih belum ada hasil yang disampaikan baik dari yang bersangkutan di sini maupun dari pihak KPK. Kami menunggu sebenarnya sejak tadi pagi hingga saat ini memang tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh KPK khususnya menjelaskan sebenarnya terkait dengan materi ataupun tujuan apapun yang ditujukan kepada yang bersangkutan di sini. Tidak hanya hari ini saja sebenarnya, Cindy, terkait dengan saksi yang dipanggil oleh penyidik KPK untuk mengusut dan juga meneliti kasus dugaan korupsi terjadi di ruang lingkup Kementan kemarin, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2023. Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk dimintai klarifikasinya. Dan terbaru memang untuk informasi yang kami dapat per sore hari ini melalui rilis tertulis yang disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan besok rencananya juga akan dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi yakni ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Gedung Merah Putih KPK. Menurut informasi yang kami dapat, besok rencananya pemanggilan ini akan digelar sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau bisa kita rangkum, artinya dalam satu pekan ini sudah ada 3 saksi total kalau besok ex-Mentan ini hadir dalam pemanggilan terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Kementan. Dan untuk 3 saksi yang sudah diperiksa, Cindy, sebenarnya untuk ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo ini sudah pernah diperiksa pada Juni 2023 kemarin. Ini artinya untuk pemeriksaan yang akan diajukan besok ini merupakan pemeriksaan yang kedua. Pun untuk ketiga saksi ini artinya juga menjadi masuk dalam list pihak yang tidak boleh berpergian ke luar negeri dari total sebanyak 9 orang yang masuk dalam list untuk tidak berpergian ke luar negeri. Kalau bisa saya sampaikan di sini pihak-pihaknya siapa saja tadi, ada dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian dari Sekjen Kementan, kemudian ada Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. Selain itu juga ada Zulkifli selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan. Tidak hanya itu juga ada Tommy Nugraha selaku Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, ada Sukim Supandi selaku Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekjen Kementan, dan yang kami dapatkan informasinya untuk 3 orang lainnya ini merupakan anggota keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, yakni ada Ayun Sri Harahap yang merupakan istri dari Syahrul Yassin Limpo, kemudian Indira Cundati yang merupakan anak, sedangkan Atenri Bilang Radiansyah Melati yang merupakan cucu dari Syahrul Yassin Limpo. Kalau kita bisa
merangkum lagi Cindy dan juga saudara melihat apa-apa saja yang sudah digali oleh tim penyidik KPK. Salah satunya adalah barang bukti tentunya, mengingat pada tanggal 28 September kemarin dari penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya di rumah dinas dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, kemudian di kantor Kementan. Dari hasil penggeledahan tersebut yang ditemukan khususnya di rumah dinas ini adalah uang senilai 30 miliar rupiah yang terdiri dari rupiah, dolar Amerika maupun Singapura. Dan yang menarik di sini Cindy, karena ketika hasil barang bukti itu terungkap adanya uang yang cukup fantastis, di sisi lain juga mencuat adanya kasus atau pelaporan terkait dengan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo di sini. Jadi terkait hal tersebut tentu ini masih terus digali apakah sebenarnya ada korelasi dari satu kasus ke kasus yang lain, mengingat saat ini memang di Polda Metro Jaya juga tengah diselidiki begitu ya, di mana statusnya saat ini sudah masuk dalam penyidikan terkait dengan perkara pelaporan pemerasan, dugaan pemerasan dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo selaku ex-Mentan. Dan kalau dari KPK sendiri saat ini juga sudah masuk sebenarnya ke ranah dari Dewas KPK, di mana kalau Dewas KPK ini menanggapi adanya juga laporan sini dan juga saudara, laporan tersebut ini ditujukan terkait dengan foto yang memang juga mencuat di sini, yakni pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo di sebuah gor yang berada di kawasan Jakarta. Ini yang digali oleh Dewas KPK adalah terkait apakah sebenarnya ada pelanggaran etik di mana Ketua KPK bertemu dengan pihak yang berperkara. Di sini juga sebenarnya melalui pesan tertulis, melalui rilis tertulis, Ketua KPK Firly Bahuri sudah memberikan pernyataan dan menampik adanya pertemuan tersebut dilakukan ketika Syahrul Yassin Limpo ini sudah berperkara ataupun sudah masuk dalam proses penyidikan dari KPK, karena menurut Firly itu dilakukan pertemuan ini pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Artinya memang saat ini proses masih terus digali, di mana dari penyidik KPK juga masih mengumpulkan alat bukti untuk memperlengkap berkas perkara penyidikan di KPK. Cindy. Dan sudah ada penjelasan dari KPK, kapan nama tersangka akan diumumkan? Ya, itu sejauh ini yang masih kita tunggu sini juga saudara, sebenarnya kapan pengumuman dari KPK terkait dengan siapa-siapa saja nama yang terseret dalam kasus dugaan korupsi ini. Karena informasi yang kami dapat hingga saat ini, pihak KPK masih mencoba untuk mempergali lagi alat-alat bukti dengan keterangan-keterangan saksi. Ini artinya sudah ada saksi kunci di sini yang sudah diperiksa. Tadi saya sebutkan ada dari Sekjen Kementan, kemudian juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, kemudian juga besok kembali diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dari ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terkait dengan kapannya tentu ini kita nantikan dan juga tunggu-tunggu, karena KPK memang belum ada statement terkait hal tersebut. Namun kalau dari Menko Polhukam Mahfud MD ini sudah memberikan clue bahwa adanya nama. Cindy, di belakang saya sepertinya sudah ada tanda-tanda dari Sekjen Kementan saat ini sudah keluar dari proses pemeriksaan. Jadi kita akan saksikan bersama apa yang setidaknya digali oleh tim penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan ini. Cindy. Kita masih menunggu, tapi hari ini pemeriksaan sudah berjalan berapa lama, Nanda, terhadap Sekjen Kementan? Sudah 9 jam lebih, artinya memang pemeriksaan ini dilakukan. Dan tandanya sepertinya tadi ini dari tim penyidik, kalau kita melihat tim penyidik sudah keluar dari ruang penyidikan, artinya pemeriksaan dari Sekjen Kementan sebentar lagi sudah selesai dilakukan. Jadi terkait dengan apa materi, kemudian juga apa-apa saja yang ditujukan dari penyidik KPK yang ditanyakan kepada Sekjen Kementan, hari ini kita akan kabarkan nanti setelah memang proses pemeriksaan ini selesai dilakukan. Cindy, kembali studio. 9 jam Sekjen Kementerian Pertanian diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih Nanda April melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, polisi melakukan reka ulang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR terhadap kekasihnya hingga meninggal. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda bersama Liviana Cerlisa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Miswa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polisi melakukan reka ulang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR terhadap kekasihnya hingga meninggal. Polisi juga masih mendalami motif penganiayaan tersebut. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan anak anggota DPR yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal. Rekonstruksi digelar di tempat parkir salah satu mal di Surabaya. Reka ulang juga dilakukan di tempat karaoke yang menjadi tempat penganiayaan. Selain tersangka, polisi juga menghadirkan sejumlah saksi, termasuk 5 teman tersangka yang ikut karaoke. Kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Polisi telah menetapkan pelaku penganiayaan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan. Selain itu, polisi terus mendalami motif tersangka saat menganiaya korban. Terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Maka kami menerapkan 2 pasal di sini, 351 ayat 3 dan juga 359. Pasangan ini kerap cekcok atau gimana sih, sampai berujung penganiayaan? Sesuai dengan fakta dan peristiwa yang sudah kami coba himpun, bahwasanya memang dari korban kami coba pelajari media sosial yang dia miliki,
dia sering mengeluh seperti itu. Tapi perlu kami pendalaman. Terkait penerapan pasal penganiayaan terhadap tersangka, kuasa hukum korban menyatakan kasus ini dilaporkan terkait dugaan penganiayaan dan pembunuhan. Kuasa hukum tetap berharap agar diterapkan pasal pembunuhan terhadap tersangka. Kami tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang berjalan. Atas adanya informasi bahwa tersangka ini tidak dijerat pasal pembunuhan, bahwa dalam laporan polisi tertulis yang sudah kami buat, di sana jelas dituliskan bahwasannya laporan kami yaitu 351 ayat 1 dan atau pasal 338 yang di sana adalah ancaman pembunuhan. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami patah tulang serta luka dan memar di bagian organ dalam. Kemudian patah tulang disertai sama darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Korban ditemukan tergeletak di lantai basement tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur, 4 Oktober 2023 lalu. Tersangka sempat membawa korban ke apartemennya. Karena kondisinya memburuk, pelaku membawa korban lalu dibawa ke rumah sakit. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi sudah menetapkan anak anggota DPR sebagai tersangka dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya. Bagaimana analisa kasus ini? Kita akan sapa pakar psikologi forensik UI Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam. Mas Reza, kalau dari rangkaian kronologis kejadian, bagaimana perilaku dari tersangka kalau Anda melihatnya? Sejujurnya saya masih bertanya-tanya mengapa pihak kepolisian menggunakan pasal penganiayaan. Barangkali berangkat dari asumsi bahwa karena tersangka disebut-sebut menenggak minuman keras, lalu diasumsikan mabuk dibayangkan bahwa kehilangan kontrol diri, maka perilaku kekerasan yang dia lakukan terhadap korban, betapapun sangat brutal, tapi diasumsikan atau dianggap sebagai perilaku yang acak. Saya, berdasarkan pemberitaan di media, justru menemukan adanya indikasi bahwa pada diri tersangka terjadi eskalasi kekerasan. Jadi ada pola, bukan perilaku acak, melainkan pola kekerasan yang semakin lama semakin berat. Misalnya, bahwa tersangka semula mengarahkan serangannya ke bagian bawah tubuh korban, yaitu kaki. Namun berlanjut dengan serangan ke bagian atas tubuh korban, tepatnya ke daerah kepala. Secara awam pun bisa kita bayangkan bahwa serangan ke bagian kepala akan berakibat lebih fatal daripada serangan ke kaki. Itu pertama. Yang kedua, juga berdasarkan pemberitaan, awalnya serangan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong. Namun meningkat dengan menggunakan alat yang tidak dimanipulasi. Dalam pengertian alat yang serta-merta langsung bisa digunakan tersangka untuk mengekspresikan kekerasan kepada korban, yaitu botol. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kekerasan berlanjut, eskalasi lagi, yaitu berikutnya menggunakan alat yang dimanipulasi, yaitu instrumen yang harus dinyalakan mesinnya, kemudian dikemudikan sedemikian rupa agar kemudian bisa menabrak tubuh korban dan berakibat fatal. Nah, pergerakan atau pola eskalasi sedemikian rupa, saya anggap sebagai manifestasi bahwa betapapun tersangka disebut menenggak minuman keras, tetapi sangat mungkin dia masih memiliki kesadaran hingga derajat tertentu yang membuat dia bisa mengatur polanya sedemikian rupa. Namun alih-alih mengatur atau mengontrol perilakunya untuk menghentikan perilaku kekerasan, tapi justru dengan cara melanjutkan bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Jadi menurut analisa Anda, izin saya potong. Jadi menurut analisa Anda, tersangka ini menyadari atas tindakannya, dia menguasai penuh tindakannya ketika melakukan penganiayaan yang berujung kematian korban. Tepat. Sekali lagi, walaupun yang bersangkutan disebut meminum minuman keras, tetapi masih ada kontrol pada dirinya. Namun alih-alih kontrol itu dimanifestasikan dengan cara menghentikan atau menurunkan bobot kekerasan, tapi justru dengan cara melanjutkan bahkan meningkatkan dalam kurung mengeskalasi perilaku kekerasannya. Sehingga patut juga diduga kuat bahwa tersangka pun sudah memikirkan atau berimajinasi tentang kematian korban akibat perilakunya tersebut. Itu yang kemudian.
Itu yang kemudian ingin saya tanyakan, ketika kuasa hukum korban kemudian meminta polisi juga menerapkan pasal 338 pembunuhan berencana, ini menurut Anda tepat? Oh tidak, saya per detik ini masih belum berpikiran ini merupakan 340 atau pembunuhan berencana. Tapi alih-alih penganiayaan, masuk akal kalau diinvestigasi kemungkinan bahwa ini pasal 338 alias pasal pembunuhan. Mengingat sekali lagi ada eskalasi perilaku kekerasan pada diri tersangka yang patut diduga kuat pada saat yang sama tersangka sudah memikirkan atau bisa membayangkan bahwa korban akan meninggal dunia akibat perbuatan kekerasannya tersebut. Jadi pasal yang tepat itu 338 bukan 340 ya Mas Reza. Tapi kemudian jadi pertanyaan gini, ini kan ramai juga di media sosial, korban sebelumnya sempat curhat bahwa penganiayaan kerap terjadi, bukan kali ini yang pertama, dan nampak sudah biasa dilakukan oleh tersangka begitu. Tetap nggak bisa masuk ke 340, tetap masuknya 338 unsur-unsur ini. Sejak awal mencuatnya kasus ini, saya sudah menyarankan kepada pihak kepolisian agar juga mengecek media sosial baik itu tersangka maupun korban. Karena boleh jadi tanda-tanda kekerasan termasuk kemungkinan adanya eskalasi sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari, termasuk kekerasan di ruang virtual. Namun apakah kemudian kita bisa menerapkan pasal 340, ini memang lebih kompleks lagi, bahwa para penyidik harus bisa memastikan di dalam kepala tersangka ada kalkulasi terhadap 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Hanya kalau 4 unsur itu terpenuhi secara kumulatif, secara sekaligus, maka barulah kemudian menurut saya penyidik bisa menggunakan pasal 340. Namun mengesampingkan itu 338 atau pembunuhan masuk akal per detik ini menurut saya. Mas Reza, ketika kemudian pasca melakukan penganiayaan, kemudian sempat dibawa ke tempatnya tersangka, sampai akhirnya terakhir baru dilarikan ke rumah sakit. Ini ada nggak unsur-unsur yang kemudian akan meringankan tersangka? Potensi unsur yang meringankan tersangka nanti di persidangan? Justru menurut saya rangkaian perilaku susulan sedemikian rupa mempertegas kemungkinan bahwa tersangka ini memang melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk yang menghilangkan kesadarannya. Dia cukup waras, dia cukup sadar, dia cukup mampu mengendalikan atau mengontrol perilakunya. Namun alih-alih menghentikan kekerasan, justru meningkatkan bobot kekerasan itu sendiri. Mempertegas justru. Oke, itu mempertegas bahwa tersangka sadar. Artinya kalau kita bicara tadi yang meringankan, unsur yang semakin memberatkan nanti tersangka itu unsur-unsur apa saja, Mas Reza? Kalaulah tersangka tidak mengakui perbuatannya, lalu berdalih saya dalam keadaan mabuk, saya kehilangan kesadaran, tidak mampu berpikir jernih karena barusan saja saya mabuk, dan seterusnya, maka alih-alih saya anggap itu sebagai hal yang meringankan, justru itu patut dianggap sebagai hal yang memberatkan. Karena rangkaian atau pola perilaku tersangka mengindikasikan secara kuat bahwa yang bersangkutan punya kesadaran untuk mengontrol perilakunya sendiri. Termasuk tersangka ketika menangis, itu meringankan atau justru memberatkan dan menyatakan bahwa sebetulnya tersangka itu sadar? Siapa yang bisa menjamin bahwa tangisan seorang tersangka pelaku pidana adalah tangisan tulus? Kenapa kemudian tidak terbuka ruang spekulasi bahwa tangisan pun merupakan sebuah strategi instrumental yang dilakukan oleh seorang tersangka agar lolos dari jerat hukum atau paling tidak mendapatkan peringanan hukuman. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami pakar psikologi forensik UI, Mas Reza Indragiri, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Mas Reza. Terima kasih. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Dik-Dik Suratno Nugrawan dari jabatannya sebagai pejabat wali kota Cimahi. Lebih lengkap usai jeda. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma,
Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat hadir bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 2 minibus dengan 3 truk di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Klaten, Jawa Tengah. 1 orang terluka. Kecelakaan ini bermula saat sebuah mobil memutar arah. 4 kendaraan di belakangnya berhenti. Namun karena kurang konsentrasi, sopir truk kontainer di bagian paling belakang menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun pun terjadi. Pengemudi truk box mengalami luka karena sempat terjepit dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Demikian Kompas Update, kami akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Saudara, sejumlah pemimpin negara menghadiri konferensi tingkat tinggi Archipelago Island States atau KTT negara-negara kepulauan di Nusa Dua Bali. Malam ini Presiden Joko Widodo menerima para tamu negara untuk gala dinner. Presiden Joko Widodo menerima para pemimpin negara kepulauan dalam gala dinner di Nusa Dua Bali malam ini. KTT ini diikuti 29 negara. Forum ini akan membahas soal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru dan ekowisata, penanggulangan limbah plastik di laut, serta tata kelola maritim yang baik. Presiden menyebut KTT AIS ini memperkuat kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara kepulauan. To share his welcoming remarks. Welcome to Bali, welcome to Indonesia, to the first high-level meeting of the AIS Forum Gala Dinner, a forum to strengthen collaboration among archipelagic and island state countries. Because ocean is our life, ocean unites our people, and ocean provides many resources that we have to manage in responsible manner. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Dik-Dik Suratno Nugrawan dari jabatannya sebagai penjabat Wali Kota Cimahi.
Pencopotan Dik-Dik disangkut tekan dengan tingginya angka inflasi serta mahalnya harga beras. Dik-Dik dinilai gagal menekan inflasi dan menurunkan harga beras sepanjang 2023. Pencopotan Dik-Dik disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun ini. Sebelumnya Tito sudah memperingatkan PJ Wali Kota Cimahi untuk menekan inflasi di Kota Cimahi yang tinggi. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali pada dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti, dan sudah diganti, dan sudah saya tandatangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru. PJ Wali Kota Cimahi Dik-Dik Suratno Nugrawan membantah kalau ia dicopot dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dik-Dik menyebut maksud ucapan Mendagri adalah tidak memperpanjang masa jabatan dan akan diganti sosok lain. Dik-Dik mengatakan batas akhir masa jabatannya sebagai PJ Wali Kota Cimahi hingga 22 Oktober mendatang. Dik-Dik pun akan menyelesaikan tugasnya sebagai PJ Wali Kota Cimahi hingga akhir masa jabatan. Jadi Pak Mendagri tidak berbicara seperti itu. Yang disampaikan oleh beliau adalah mengganti saya dengan pejabat yang lain, dengan sosok yang lain. Dan penggantian pun sampai hari ini, kapan waktunya belum saya terima pemberitahuan. Kesorotan lain, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menutup e-commerce atau platform perdagangan online. Hal ini disampaikan Zulhaus menanggapi keluhan pedagang Tanah Abang soal omsetnya yang turun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan membuat aturan perdagangan online lebih tertib. Zulhaus menyebut penutupan e-commerce atau platform perdagangan online tidak bisa dilakukan karena jadi bagian dari perkembangan digital. Mendak meminta para pedagang yang mengikuti perkembangan dengan turut berjualan secara online. Kan diatur, bukan tutup, enggak boleh dong. Kan nggak bisa dihindari, namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang nggak ikut nanti kan jadi itu loh, yang di NTT itu jadi komodo kan. Satwa langka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang, teman-teman di Pasar Tanah Abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline online. Cuman memang kita tata. Kan saya terima kasih pada Shopee ya. Shopee sudah nggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual produk-produk lokal, kan keren. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Senin 16 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat adalah jadwal pengucapan putusan. Sidang akan digelar di Gedung MKRI 1 Lantai 2 Jakarta. Demikian dikutip dari laman resmi MK. Perkara yang akan diputus MK diajukan Dedek Prayudi dan kuasa hukum Michael yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum PSI. Jika permohonan ini dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Jika tidak, tetap berusia minimal 40 tahun. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga buka suara atas kemungkinan Gibran Rakabuming Raka jadi bacawa pres Prabowo. Erlangga menyatakan pihaknya masih menunggu putusan MK tentang batas usia cawapres. Erlangga menyatakan hingga kini belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju soal nama bacawa pres Prabowo. Terkait nama Gibran, Erlangga menyatakan wali kota Solo itu belum bisa mencalonkan diri sebagai cawapres sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Gibran belum memenuhi persyaratan karena masih berusia di bawah 40 tahun. Erlangga menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan MK soal batas usia cawapres. Sebagai cawapres Pak Prabowo ini gimana pertimbangannya Pak dari Golkar? Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana sih rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres.
Ya. Nama capresnya belum di ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin. Kita monitor. Mas. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka masuk bursa bakal cawapres Prabowo Subianto. Namun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tetap akan mengusung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai sosok Gibran sebagai sosok muda yang sukses di bidang politik dan bisnis. Namun pilihan PAN untuk bacawa pres Prabowo tidak berubah. PAN tetap akan mendukung Erick Thohir sebagai bacawa pres Prabowo di pemilu mendatang. Selain Gibran, nama lain yang disebut-sebut sebagai kandidat bacawa pres Prabowo adalah Kofifa Indar Parawansa. Namun Gubernur Jawa Timur ini masih enggan berkomentar soal pilihannya di Pilpres. Saat berziarah ke makam Gubernur pertama Jawa Timur, Aryo Suryo di Magetan, Kofifa tidak mau menanggapi pertanyaan soal namanya jadi kandidat bacawa pres Prabowo. Ketua Umum Muslimat NU ini bahkan berkelakar memilih Aryo Suryo dibanding Prabowo atau Ganjar Pranowo. Selain masuk bursa kandidat bacawa pres Prabowo, nama Kofifa juga dilirik kubu Ganjar sebagai bacawa pres. Apa sih, Dek? Ganjar apa Pak Prabowo? Gugup, dikit mau gugup. Dari suku lo. Aryo Suryo. Apa sih, Dek? Pak Ganjar apa Pak Prabowo? Tuh. Partai Gerindra mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara konsolidasi partai tersebut hari Minggu mendatang. Bakal Capres Prabowo Subianto rencananya akan hadir dalam kegiatan tersebut. Undangan untuk Gibran diantar langsung Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo Ardianto Kuswinarno. Ardianto menyebut Gibran diundang dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Namun dia juga bilang banyak kader Gerindra menginginkan Gibran menjadi bakal Cawapres Prabowo. Sementara Gibran belum memastikan kehadirannya karena punya kegiatan lain hari Minggu nanti. Tapi kalau diundang nanti datang nggak Mas kalau yang acara Gerindra, konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Artinya kalau diundang sebagai wali kota Solo? Ya nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga. Ya nanti lihat dulu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menemui relawan Jokowi pendukung baca pres Ganjar Pranowo soal arah dukungan di Pilpres 2024. Kaisang meminta para relawan untuk bersabar. Dalam safari politik ke relawan Seknas Jokowi, Kaisang disindir untuk segera mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Namun Kaisang menyebut terus bertemu dengan berbagai pihak dan soal dukungan Pilpres, PSI akan segera menentukan sikap di waktu yang tepat. Kita ya udah gitu, dan kita kan emang mengunjungi semua, kayak kemarin kita dengan Samawi juga akhirnya juga mendukung Pak Prabowo dan beberapa relawan yang emang sudah menyatakan dukungannya. Ya kami emang ya udah nggak apa-apa karena itu kan pilihan masing-masing dari organ relawan Pak Presiden. Tapi kalau untuk kami jangan ditanya dulu ya karena belum. KPK akan memeriksa lagi mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo Rabu besok. Lebih lengkap usai jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Alergi
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alah, lapar sih. Aha, Bromo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Bromo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak.